Luli, Shen Xiaogao. Li Xiaojun, kamu juga di sini? Ya jelas di sini, Bu Tamara. Aku masih pacaran dengan Meishi. Pergi sana. Dasar burung manyar. Maishi mungkin sama kamu? Lupa waktu ngejar-ngejar aku dulu, sudah kutolak berapa kali, cewek secantik Meishi, mungkin lirik ke kamu? Shen Xiaogao, katanya dulu melamar keluarga Ye? Kenapa masih bersama Luli? Shen Xiaogao, bukan katak ini yang melamar keluarga Ye? Kenapa masih bersama Luli? Kau tahu sendiri betapa buruknya dia. Meishi, jangan salah paham. Hanya kau yang ada di hatiku. Sudah kubicarakan dengan orang tua. Besuch mereka akan datang. Ayak selebriti den keluarga Yinghai untuk membantuku. Lalu aku akan melamar ke rumahmu. Agar keluarga Ye semakin jaya. Masuk jajaran keluarga terpandang. Berhenti berhayal. Jangan marah. Yang kukatakan itu benar. Aku dan Luli hanya teman sekelas. Datang untuk minum teh dan mengobrol. Luli, jelaskan pada Meishi. Ya, Meishi. Xiaogao benar. Aku hanya berteman dengannya. Dia yang suka. Sudah dari dulu. Shen Xiaogao. Kau pikir aku cemburu? Tidak, aku hanya membencimu. Semoga kau sadar jeng geng geng waku. Ye Meishi, mau bersama si miskin ini? Memangnya kenapa kalau iya? Aku suka Xiaojun. Bukan, aku tidak suka. Ini cinta sejati yang mendalam. Hapuskanlah harapanmu. Jangan melamar keluarga kami. Kita laluan. Kau memilih si kampungan ini. Kau buta mata? Aku Shen Xiaogao dari keluarga ternama, kaya dan berkuasa. Latar belakang kuat. Kau tak menyukaiku. Tapi pilih si kampungan ini. Berhenti sok suci di sini. Sebanyak apapun uangmu, sefat berak tak berharga. Kau bilang aku berkarakter buruk? Kau mengejar Ye Meishi? Aku akan melamar keluarga Ye. Tapi kau masih main dengan Luli si siluman. Ini bukan karakter buruk? Li Xiaojun, berani mengenar aku dan Tuan Shen. Kalau tak beri penjelasan hari ini, keluarga Lu dan Shen akan membantu. Li Xiaojun, beraninya kau fitnah aku dan Tuan Shen. Jika kau tak beri penjelasan hari ini, dua keluarga Lu Shen akan habisi seluruh keluargamu. APA, masih mau kau minta penjelasan apa? Sudah pasti, berikan kami penjelasan. Hari ini, jika kau tak tunjukkan bukti kamarku dengan Shen Xiao, maka kau harus mati. Dia punya bukti sampah. Itulah yang sedang dia lakukan. Satpam. Shen Xiaogao, APA maksudmu? Tidak ada. Dia berani menghasutku. Mencemarkan namaku. Baik. Hari ini kuaya kau jadi manusia. Benar, ajar dia jadi pengemis. Tak punya uang masih mau cari masalah. Malu-maluan. Jijik sekali. Kita dulu sekelas, jangan keterlaluan. Kalian berdua. HMPH, miskin begini pantas jadi teman sekelas? Tenang. Nanti kuba dia jadi sayuran. Dia akan lenyap dari dunia ini. Sudah jumpa Tuan Muda Shen. Ada perintah apa dari Tuan Shen? Orang ini menyebar fitnah tanpa alasan. Tangkap dia. Cabik mulutnya, tembak kepalanya dan buang. Ambil, ya. Tunggu dulu. Ada apa kau? Kau tahu. Takut. Minta ampun. Kumohon ampun. Aku akan bertindak. Bagaimana? Mau serang aku? Keterlaluan kau ini. Bukan kau yang minta bukti kamar dengan Luli? Bukti kecabulan? Ide bagus. Di sini, asal kau bisa keluarkan hari ini, semua aman. Jika tak bisa mengeluarkan, Tak ada jalan keluar. Sekarang kununjukin kalian lembah hantu. Menembus rahasia. Kemampuan meramal masa depan. Sudah jam berapa? Kau masih berpura-pura. Kepret. Takeda. Kehidupanku terlalu sempurna. Ingin hidup biasa-biasa saja. Sembunyikan auramu. Tak kizangka dunia enggak waktu biasa. Kurasa harus kejutkan dunia. Lihat baik-baik. Shen Xiaogao. Di kantong kananmu ada 2 kondom bekas. Merk gajah. Luli. Di tasmu ada kondom baru belum dibuka. Merek gajah juga. Sama seperti Shen Xiaogao. Berkumpul dengan Shen Xiaogao. Tepat 3. Ukuran terkecil. Dan celana dalammu. Ada noda cairan sisa. Kurasa ini peninggalan Shen Xiaogao. Mau periksa ke rumah sakit bersama? Dan celana dalammu. Sepertinya ada noda cairan sisa. Mungkin ini bekas Shen Xiaogao. Mau ke rumah sakit untuk tes bareng? Jangan ngomong sembarangan. Awas ku belah mulutmu. beraninya kau fitnah. Kubunuh kau. Li Xiaojun, ini tak ada buktinya. Mana boleh seenaknya menuduh? Ye Maishi.
Ini pria yang kau cari, kampungan miskin mulut lancang. Mau mempermalukan keluarga Ye? Lee Xiaojun, pulang sendiri sana. Jangan mempermalukanku. Andai bukan karena jenius sepertiku, yang rentan iri hati dan disalahpahami. Aku tahu kebenaran dunia ini. Aku benar-benar marah pada... Bengsat. Aku muntah. Satpam, cepat habisi dia, bunuh sampai mati. Tak sudi melihatnya sedetik lagi. Gasak saja. Tolong hentikan. Mau apa kau? Sederhana. Apa aku bohong? Ini fitnah. Periksa saja, kau akan tahu. Mau periksa bagaimana? Sangat mudah. Izinkan aku memeriksa. Jika tak temukan barang yang kukatakan, kucongkel mataku sendiri. Jika ketemu, kalian berdua berlutut dan minta maaf. Bernie, Siapa kau ini? Periksa juga tubuhku. kau lihat sekarang, ini bukan kebohongan. Kau lihat, bukan aku bohong. Mereka bersalah. Di depan orang kampungan sepertimu. Harusnya aku yang malu? Berani-beraninya kau menggeledahku? Berani menggeledaku. Kau sepadan? Kau pikir aku pantas? Ya, kau tak pantas menggeledah,ku. Aku terus toleransi padamu, agar kesombonganmu kembali ke jalan benar, tapi malah makin menjadi. Hari ini akan kuberi pelajaran. Berani kau pukul aku. Kampungan gila kau? Berani pukul Tuan Shen. Lee Xiaojun, gila kau? Berani kau pukul Shen Xiaogao. Dia anak kesayangan keluarga Shen. Berani kau sentuh dia. Kau akan membina seluruh Kilyargar. Dulu aku sabar, sekarang kulakukan dengan senang. Aku akan berteriak kalau sakit. Enak rasanya setelah memukul. Enak ya? Baik. Akan kubuat enak. Kuantar ke neraka dengan nyaman. Satpam, Lakukan. Hei, tak mau pukul aku? Kenapa diam saja? Hei, kau tidak mau mukul aku? Ayo sini, kenapa diam saja? masih ngapain? Lakukan sekarang. Masa sih? Gerak? Lakukan. Oh, aku paham. Karena aku anak langit. Orang yang mau mukul aku kena hukuman langit. Bisa berhenti sok suci? Kau cuma anak kosan. Masa sok merasa orang terpilih? Masa sih bisa? Lupa malu ditolak sama aku? Gimana? Kau juga ngejar Luli? Ngejar dia? Jangan dibahas. Waktu itu kebetulan kau tolak. Aku butuh orang untuk urus kebutuhan fisik. Lakukan sendiri capek. Waktu itu dia juga genit. Dandanannya seksi. Aku cuma kangen. Kau siapa? Waktu ke toilet atau tidur, aku sering pakai kau. Kan? Simua tentang kau. Aku sudah tidak tahan. Tuan Shen, bunuh dia sekarang. Aku mau dia mati. Boka. Lutut den Minta Ampun Sekarang. Masih ada kesempatan. Atau, kau tak akan tahan amarah keluarga Shenlu. Kau akan merasakan amarahku dulu. Kubiar kau rasakan amarahku dulu. Sudah cukup, Lee Xiaojun. Berhenti berkelahi. Ini benar-benar kekacauan besar. Aku sudah ramal nasibku sendiri. Hidupku penuh keberuntungan. Semuanya mulus. Tak akan ada kesialan. Sudah cukup, Lee Xiaojun. Bisa berhenti membual? Kau lupa ibu dan adikmu di kampung? Kau bertindak sembrono. Kekuatan keluarga Shen akan menyakiti mereka. Kilyarga Yap hentak berani melawan. Apalagi kau. Kau masih meremehkanku. Aku tak menyalahkan. Jenius seperti tak bisa kau pahami. Aku tak menyalahkan. Tunggu saja. Dia bawa dua kondom bekas di sekunya. Seperti kata, Jangan sentuh aku, kampungan. jika kau hina aku lagi, kau akan kusiratakan. APA yang kau lakukan? Kau. Dua, bekas. Benar, Kedua, bekas. benar ada. Dan makin menarik. Kau mau apa? Hungatkan. Jangan sentuh aku. Kakakku pemimpin bawah tanah Jinghai. Dia pasti akan membunuh. Panaku? Orang sepertiku cuma berguna jika kau meminta. Menggenkamku. Itu bunuh diri. Katakan, ada kondom belum dibuka di tasmu? Tidak. Baik. Memaksaku melakukannya sendiri? Ada masalah? Jangan berani-berani menyentuhku. Aku masih mengembangkan. Mungkin menarik bagimu. Sekarang, aku punya Meishi. Tak tertarik pada... Belum dibuka. Dan kotaknya. 3 dalam 1 kotak. Aku pakai 2 dan tinggal 1. Aku tidak asal bicara kan? Bagaimana kau Bagaimana kamu bisa melakukannya? Sudah kukatakan berkali-kali, aku bisa melihat masa depan. Kau tak percaya kemampuanku.
Apa kau benar bisa meramal masa depan? Tentu, nasibku sendiri pun kurahasiakan. Lancar tanpa hambatan, dilimpahi keberuntungan. Hanya tuan muda sombong seperti ini yang kuhadap. Apa memang si rumit itu? Kupahami, dengan pikiran manusia biasa, hal metafisik seperti ini sulit dipahami. Akan kubuat kau pahami perlahan. Lepaskan mereka dulu. Akan kubicarakan baik-baik denganmu. Bicara baik-baik denganku? Baik. Pergi sana. Jangan ganggu asmaraku di sini. Tunggu aku. Ya ampun, beri muka Li Xiaojun ini. Lepaskan orang malang tua muda ini. Apa? Ini bukan contoh yang baik. Baiklah. Solusi. Minaingker. Terima kasih bang, makasih mas. Jangan sampai kulihat kalian meratapi harimau lagi. Kukirim Banshee jemput kalian. Reinkarnasi abadi. Paham. Cepat pergi. Ningker. Li Xiaojun. Apa kau dewa? Li Xiaojun. Apa kamu peri? Peri. Aku bukan peri. Paling-paling aku manusia terhebat. Apa istilah 4 kata itu? Manusia paling unggul. Ya, benar. Akulah yang terbaik di antara manusia. Aku tidak percaya. Kamu bisa berkomunikasi dengan langit. Mampu mengatasi kejahatan. Ini bukan kemampuan manusia biasa. Pasti kamu peri. Aku bukan peri. Peri tidak punya emosi dan nafsu. Tapi aku ingin mencium. Aku ingin melakukannya denganmu. Bagaimana kalau kita cari kamar? Biar kubuktikan aku manusia atau dewa. Tidak. Kakak, aku tak mau lakukan itu dengan yang tidak kusukai. Kamu tidak suka aku? Mengapa harus suka? Aku ini peri. Kamu tetap tidak suka aku? Aku sudah punya orang yang kusukai. Siapa? Kamu punya orang yang disukai. Mengapa menyewaku jadi pacar sementara? Karena orang yang kusukai. Dia idola ribuan cewek. Aku menyukainya. Dia pun tak akan suka padaku. Kecuali aku. Siapa yang jadi legenda? Idola ribuan cewek. Jangan narsis. Kamu dibandingkan dengannya. Bagai langit dan tanah. Satu hayu, satu debu. Kamu mempermalukan diri sendiri. Kalau kamu tidak suka padaku, aku akan menyerah. Kamu, nikah saja dengan bajingan kura-kura, seperti Zhen Shao. Aku pergi dulu. Dan seterusnya. Ada hal lain? Bisa bantu sekali lagi? Bantu apa? Pura-pura jadi pacar sementara dan lamar ke rumahku. Kamu salah paham? Si naga dalam diri. Kamu minta aku jadi pacar sementara. Bukannya itu mengena? Kamu juga terima daftar wanita kaya yang minta anak. Basa-basi apa lagi ini? Enggak tahan lagi. Bilang, berapa harganya? Baik. Seminggu 100.000 cukup. 100.000 kurang. Sebulan 100,000 dikira kurang? Waktu angkat batu bata dan antar makanan di lokasi. Seminggu nggak sampai 1.000. Dibanding angkat batu, lebih untung jadi aktor. 200.000 yuan seminggu cukup? 200,000 boleh, dengan syarat tambahan. Sira APA? Cium aku. Jangan keterlaluan. Bicara bisnis saja. Kalau bisa deal, baru kita bicara. Lupakan kalau nggak mau. Aku pergi. Baik, aku janji. Nah gitu dong. Ada tante di kompleks mau merawatku. Aku nggak mau. Kuizinkan kau cium untuk jaga gengsi. Cium dulu. Bisa nggak jangan mesum begitu? Mesem, semua orang punya nafsu, ngerti? Mau cari suami impotent nanti? Kamu apa sih? Cium dulu. Kalau cium, ada kewajiban. Kalau begitu aku kasih diskon. Oke, kalau begitu lebih murah untukmu. Li Xiaojun, kamu pasti bisa. Memang pantas jadi milat si cantik sekolah, lembut dan kenyal, nyaman seperti makan permen. Tak punya kualitas sedikit pun? Kualitas apa? Berapa perak semangkuk? Aku mau beli. Jangan miskin-miskinan. Ambil kartu ini. Ini uang muka? Di kartu ini, ada 500.000. 200,000 gajah. 300,000 untuk beli baju yang pantas. Beli hadiah mahal. Bawa saat kau ke rumahku untuk lamaran. Jangan mempermalukanku. Istri tetap perhatian. Siapa istrimu? Kita hanya berpura-pura. Jangan anggap serius. Sebenarnya kau pernah berjanji. Sudah lupa?
Aku berjanji padamu. Kapan aku berjanji? Jangan ngaco. Saat kau 3 tahun di desa, ingat perkataan Kak Tiewa? APA. Kaktiwa. Kak Taiwa, besok aku pindah ke kota. Aku sangat merindukan. Kalau begitu besok tak bisa main. Kenapa? Aku akan datang menemuimu. Bukankah sudah kukatakan, aku akan menikahimu saat besar. Aku akan datang menjengukmu. Bukankah sudah kubilang, aku akan menikahimu saat dewasa nanti. Benarkah? Kamu sudah pergi ke kota, maukah kau menikahiku saat kaya nanti? Iya, aku bohong itu anak anjing. Ayo kita kaitkan kailnya. Bergantung di kail 100 tahun lamanya. Siapa yang ingkar, dia yang salah. Kamu. Kakak adalah Tiewa? Ya, ini kakak Shishi. Lalu kenapa dulu ada di sekolah? Kamu tidak memberitahuku. Karena kuanggap kau terlalu sombong. Tidak perlu. Lalu kenapa sekarang baru bilang? Karena kini aku lebih kuat. Tak ada yang bisa menindasku lagi. Dan kau akan kehilangan pria hebat. Baik. Aku bukan orang yang lupa hubungan lama di masa mendatang. Selama kau ada kesulitan, bisa ceritakan padaku. Akan kubantu sebisaku. Kecuali ingkar janji nikah denganku. Itu hanya candaan masa kecil. Tidak mungkin serius. Sudah kukatakan. Aku sudah punya yang disuka. Kita mustahil bersatu. Baik. Baik. Setelah berpura-pura jadi pacar kali ini, kita tak ada hubungan lagi. Tapi jangan keberatan. Dan begitulah yang sering terjadi. Sangka. Sangka. Nanti kau akan menyesal. APA? Aku sudah menyesal. Karena yang kau tinggalkan adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Lupakan, Lee Xiaojun. Aku tahu semuanya. Berhenti membual. Besok aku akan beli baju bagus. Untuk memenuhi kewajiban. Ye Meishi, akhirnya kau tetap salah menilai. Tapi kau tak tahu 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi. Jangan remehkan anak muda. Dia akan suka saya pa? Legenda dunia. Lebih baik dariku. Ayo beli baju dulu. Panglima. Kakek, ada apa kakek? Pasti Panglima kena serangan jantung. Cepat beri obat, cepat. Dan seterusnya. Apa yang kau lakukan? Bukan sakit jantung yang dialami beliau. Jangan minum obat ini. Apa yang kau tahu, Panglima selalu seperti ini. Cepat minum obatnya. Benar. Kau tak tahu di... Bayar aku Eurus sebentar. Sebentar lagi Dewa Maut akan datang. Jangan salahkan aku nanti. Berani-beraninya kau mengutuk kakekku. Kau ingin kubunuh? Berani-beraninya kau kutuk kakekku. Kau pikir aku yang bunuh kau? Penyakit kutukan. Tak lama lagi mari. Nanti lihat kakek itu muntah darah dan kejang-kejang. Hei, kubilang padamu nak, berbicara tanpa moral kau ini. Persis, orang tua pun dikutuk. Sungguh keterlaluan. HEI, tampon. Kek, jangan nakut-nakuti. Apa kata pemuda tadi benar? Kau tunggu saja. Aku akan undang ahli tadi. Ada APA? Tentu ke toko baju ya beli baju. Masa beli sayuran? Ini merek eksklusif termewah. Satuannya bernilai ribuan. APA. Kau kira aku tak mampu? Bayumu ini, ayahku juga punya. 30 yuan beli di kaki 5. Jadi mau panggil aku ayah? Kau, kalau tak mampu, minggir sana. Jangan kotori baju kami. Xiaoli, ada masalah apa? Ini pekerja migran kotor, tak mampu beli baju kami, masih nekat melihat-lihat. Aku takut dia kotori baju kita, suruh dia pergi, manager. Buka matamu lebar-lebar. Ko, pergi, kaki 5. Satu baju kami harganya ribuan dolar. Kau tak sanggup bayar jika... Xiaoli, ada apa? Ada buruh kasar kotor di sini, nggak mampu beli baju kita. Malah mondaman dia. Jangan dia mengkotori baju kita. Bawa dia pergi, manajer. Anak kecil, keluar rumah nggak pakai mata? Kau, keluar. Kios, satu baju kita harganya ribuan dolar. Kau nggak sanggup ganti kalau kotor. Bisa tahu saya nggak mampu? Apa bapakmu nggak ajarkan pembeli itu dewa? HEI, berani menghina? Ini bukan hinaan, akulah dewa. Sikapmu berat pantas dimarahi. Coba lihat wajahmu di kaca. Pernah makan enak seumur hidup, dewa palsu.
Kira toko mewah ini tempat jalan-jalan? Ini untuk orang kaya. Haha. Dia mau manfaatin kita lengah. Kuri beba apa helai buat gaya-gayaan. Hei, benar juga. Suruh Satpam tangkap dia. Lapor kantor polisi Satpam. Ada tersangka pencuri, sikapnya kasar. Tangkap dan periksa di kantor polisi. Siap. Ayo pergi. Lepaskan perintau. Aku nggak akan lepas. Ada masalah? Mau berantem? Jangan salahkan aku nanti. Tuan, tolong kakekku. Ada apa ini? Tidak apa. Kata mereka bajuku norak dan kampungan. Datang ke budik miwa mereka dan mengena. Masih anggap aku pencuri. Mau laporkan ke kantor polisi. Peter Laluan, berani-beraninya perlakukan Ali begini. Nanti kau lihat perlakuan. Kau siapa? Siapa yang beri kau nyali ngomong sembarangan? Tak perlu tahu siapa aku. Cukup tahu. Satu kalimat dariku dan kau dipecat. Aku keluar. Ku tahu siapa aku? Siapa? Coba bilang. Aku manajer si pemilik perusahaan. Itu kakak iparku. Kakak iparku nurut aja. Jadi kau suruh aku pergi? Tak percaya ya? Mari kita buktikan. Segera beli toko mewah Noble Name untukku. Pecat dulu manajer cabang Bandung. Dalam 1 menit, kau akan terima surat pemecatan. Kau pura-pura jadi siapa? Kau tahu berapa nilai pasar Noble Name? Miliaran. Mau beli semudah itu? Kau pikir diri siapa? Masih ada 20 detik. Kau akan tahu saya paraku. Baik. Baik. Aku tak mau debat dengan orang gila. Satpam. Usir dia. Aduh. Halo kakak. Apa? Perusahaan kita. Apa? Perusahaan kami diakuisisi. Sekarang aku tahu jati diriku. Kau dari keluarga Shangguan. Apa yang kau katakan tadi? Orang dari keluarga Shangguanku. Tak pantas bicara sembarangan di sini. Aku tak punya mata. Aku tak kenal Tarzan. Sekarang kau tahu. Pergi sana sekarang. Tolong lepaskan aku. Adikku bilang aku gagal urus perusahaan. Dia akan membunuh. Apa urusanku? Kalau kau tak ped, aku buat kau tak punya tempat mengungsi. Baik, aku akan pergi. Guru, tolong kakekku. APA, kau minta aku mengobatimu? Ya, kau langsung bisa lihat. Kakekku tak pingsan karena serangan jantung. Pasti ada obatnya. Aku punya cara menyembuhkannya, tapi mengapa aku harus membantumu? Kau bilang aku mengutuk kakekmu untuk membunuhku. Aku tak kenal Tarzan. Tolong mengertilah. Kau tak punya mata, kau menghinaku tadi. Sekarang ada konsekuensinya. Biarkan aku bersihkan kekacauanmu. Kau merasa nyaman. Aku ini lift. Naik kalau mau. Pikirkan baik-baik. APA yang akan kau lakukan. Sujud dan minta maaf padaku. Aku juga bisa pertimbang. Jangan sakit. Hai. Jika tak ku tolong sembuh, aku tak tertarik. Tidakkah kau tahu? Kau tak tahu betapa hebatnya keluarga Shangguan? Aku membantu orang aku tak peduli. Latar belakang tak ku pedulikan. Tergantung suasana hati. Lawan keluarga Shangguan, bersiaplah mati mengenaskan. Seumur hidupku, tak pernah ku terima ancaman siapapun. Kurang ajar. Perkia atau tidak, gimana kau? Tak ku percaya, coba bunuh saja. Apa maumu? Aku mau kau berlutut. Tahukah kau saya paraku? Shangguan begs you. Si cantik nomor 1 kerajaan naga, jenius andalan keluarga Shangguan. Kukwese Simua, piano, cater, calligraphy hingga balladry. Ribuan petinggi malu di hadapan. Aku bangga pada hidupku. Aku tak peduli dunia. Kau kuma orang rendahan. Beraninya kau suruh aku berlutut. Kuat atau tidaknya kau, bukan urusan. Kaulah yang minta bantuanku. Lutut dulu baru kita bicara. Ajukan syarat. Atau ku bantu kau meraih kesuksesan. Aku tak tertarik itu semua. Aku mau kau berlutut. Aku tidak tertarik dengan ini. Aku ingin kamu bersujud. Kamu tidak mau bersujud, ya? Jangan pergi. Oak. Aku bersujud. Cari ahli untuk menyelamatkan kakek. Jangan sok jago karena punya uang. Banyak ahli di dunia ini yang tidak bisa kamu lawan. Tersembunyi di kota ini. Di kerumunan orang ini. Ada orang penting yang tak boleh kau ganggu. Contohnya seperti aku, sang master benar. Sudah, bangunlah, temui kakekmu. Kau harus selamatkan kakekku. Atau aku tidak akan berhenti. Mengancam lagi? Jika kau bisa selamatkan kakekku, nyawaku jadi milikmu. Jika kau gagal selamatkan kakekku, akan kubunuh kau.
Baiklah, demi bakti muliamu. Temui kakekmu. Minger. Tolong periksa ini. Nona, Nyonya telpon bilang. Dr. Wang ada di Jinghai. Dia langsung datang. Sudah terlambat. Fire can dia lihat. Tolong periksa lagi. Menolong orang itu harus secepatnya. Tolong bantu saya periksa. Menyelamatkan nyawa itu seperti padamkan kebakaran. Tenang, saya di sini. Dewa Commission Paste dikasih, saya Muka. Bagaimana kondisinya, ahli? Orang lain tak bisa atasi, tapi saya bisa. Kalau begitu tolong sembuhkan. Keluarga kami akan sangat berterima kasih. Bawakan pulpen dan kertas. Ambil pulpen ya. Kakek kenapa? Tumor otak ditambah stroke. Tumor otak ditambah stroke. Apa dia sudah meninggal? Pasti dia penipu. Kenapa kamu bohong? Saya tidak kenal Anda. Saya dokter. Anda tak bisa tipu saya. Bohong tentang apa? Tumor otak harus diperiksa dengan alat medis. Dan akhirnya harus kemoterapi. Kamu cuma pura-pura periksa nadi. Tahu tidak? Saya tahu ginjalmu rusak, dan kantung empedunya diangkat, kan? Bagaimana? Camus. Bagaimana kamu tahu itu? Ternyata benar. Jadi katakan, jangan tebak sembarangan tanpa bukti. Ya. Tahukah cara mengobatinya? Warna cincin. Ajiesh. Kau jorai nafsu dan jengken berkelahi. Secara alami, aku tak tahu ginjalku lemah. Bawa Pena dan Kirta. Tuan. Mata air bawah tanah, buah teratai salju, Polygonum multiflorum gastrodaya. Susu remaja. APA? Susu remaja? Apa ini susu gadis? Susu remaja, ini susu gadis yang belum pernah jatuh cinta. Ini hanya ada pada wanita yang pernah melahirkan, kan? Biasanya iya. Tapi beberapa orang punya konstitusi khusus. Bisa juga dipompa keras-keras. Di mana cari orang berkondisi khusus? Kelihat kau bersih dan berkulit cerah. Telah berkembang sempurna. Bing Ching Yuja, seharusnya kau bisa. Aku. Kamu bisa mencobanya. Atau aku bisa membantumu. Bagaimana Anda bisa membantu? Di mana Komandan Shangguan? Dr. Wang sudah datang. Dr. Wang, apakah ini Wang Qingfeng, si tangan suci Kyoto? Apa yang terjadi di sini? Ayo ajak kakek belanja. Dia tiba-tiba pingsan. Kami dedengkan packer untuk memeriksa. Katanya kakek kena kanker otak dan stroke. Ini resep yang dia buat. Tolong diperiksa. Omong kosong. Ini tidak masuk akal. Ada masalah apa, Dr. Wang? Saya lihat komandan pingsan. Ada api virtual di dalam. Polygonum multiflorum dan Kianma ini obat api terbaik. Dan gadis ini. SI ini. Apa-apaan ini? Saya tidak tahu. Semua ini rencananya dia. Omong kosong. Ini tidak masuk akal. Anak desa bau. Mana paham ilmu pengobatan? Dr. Wang, apa resep ini benar bisa menyembuhkan? Saya ahli tournament di Ibu Kota. Terkenal dunia. Nona Shangguan. Apa kau meragukan saya? Bukan begitu. Saya hanya kira dia hebat. Makanya saya percaya. Nona Shangguan terbiasa hidup mewah. Mungkin tidak tahu banyak dukun kampung. Masing-masing punya tipu daya. Berani-beraninya main-main dengan nyawa kakekku? Gimana? Kalau kamu tidak peduli nyawa kakekmu, bunuh saja aku. Maksudmu apa? Hanya kamu yang bisa obati Panglima? Kamu tidak percaya. Coba saja. Silakan coba. Kau kira gelar tangan dewaku hiasan? Hari ini akan kuperlihatkan keajaiban. Dr. Wang, bagaimana? Ini hanya serangan jantung. Tunggu sampai saya suntik jenderal. Panglima akan sadar kembali. Baik, tidak apa. Kamu bisa lihat nanti. Aku tunggu. Jarum 7 bintang bidu. Matamu tajam. Suatu kehormatan, leluhur medis Lingxi pernah ke desa kami. Menyelamatkan ibu hamil yang mau melahirkan. Aku pernah lihat jaitan ini. Luar biasa. Tak terlupakan.
Makanya aku masuk dunia medis. Sang guru sudah pensiun 20 tahun. Ini kehormatan bertemu Anda. Kekek. Hidup kembali. Benar-benar hidup. Kekek. Kekek. Bagaimana, nak? Lihat keahlian medis asliku. Sudah kulihat, biasa saja. Aku bisa menghidupkan orang mati. Kau bilang aku biasa-biasa saja? Dia jelas pembohong. Gimana kau? Bunuh saja aku. Tak lama, orang tua itu muntah darah. Berani menghina kakekku ya? Kekek. Dr. Wang, ada apa ini? Seharusnya tidak begini. Jarum biduk utaraku punya seni menghidupkan mayat. Ini tidak mungkin. 3 menit. Orang tua ini akan ke neraka jumpa Raja Iblis. Apa kau punya cara? Tentu saja aku punya cara. TAPI kau lupa? Kau ingin membunuhku? Bunuh aku sekarang. Aku sembrono, tolong selamatkan kakekku. Asal kau bisa menyelamatkannya. Kau bisa mintaku lakukan apapun. Melihatmu cukup berbakti. Menyelamatkan orang juga punya pahala. Akan ku selamatkan. Minggir, kakek. Awas. Aku ingin lihat trik apa yang bisa kau lakukan. Kekuatan peridatan. Kenapa aku begini? Kakek, Anda sudah sadar. Jadi ada masalah apa? Ada darah. Anda tiba-tiba pingsan. Adik kecil itulah yang menyelamatkan Anda. Dia tidak melakukannya. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mengusap kepala tampan itu beberapa kali. Itu juga tidak mempan. Pasti sisa kekuatan jarum perak yang baru kugunakan. Kulihat ada yang suka ngomong kosong. Kau bilang sudah menyelamatkan, tunjukkan buktinya. Bukti apa yang kau mau? Ya, keluarkanlah. Kudengar Tuhan bilang ada yang tak beretika. Itu akan undang kutukan. Suruh ambil bukti. Kau yang ambil buktinya. Jangan serang pribadi. 3 detik kutukan. Percaya atau tidak? Aku tunggu hukumannya. Kalau tidak, lihat bagaimana kuperlakukanmu. Angin datang. Petir. Selesai. Dr. Wang, apa yang terjadi denganmu? Tuhan berfirman, dia tidak punya etika kedokteran. Tuhan selalu mengawasi setiap tindakan. Dia tidak akan percaya. Lalu bagaimana dengan kutukannya? Benarkah itu? Kau meragukan aku? Tidak, aku hanya sulit mempercayainya. Kau bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Selalu ada hal yang melampaui pemahaman manusia. Adik, kau sungguh mengejutkanku. maklah kabadi. Aku Shangwan Filong. Di sini, Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Anda Shangwan Filong? Saat invasi asing terjadi, dewa perang yang menghentikan jutaan musuh sendirian, Jenderal Shangguan. Itu memang aku. Jenderal, tak kusangka ini benar-benar Anda. Anda pahlawan negara naga kami. Anda hancurkan negara pulau sendirian. Inga 31 Azing Tak Berani Manganggu. Legenda di negara kami. Membela negara adalah tugasku. Sudah seharusnya. Terima kasih adik telah menyelamatkannya. Bukan masalah, hal sepele. Adik, aku ingin bertanya sesuatu. Silakan tanyakan. Sudah menikah? Elm, ada masalah? Bagus, lihat ini. Bagaimana cucu perempuanku? Bagaimana pendapatmu tentang cucu perempuanku? Kakek, jangan. Kenapa tidak? Aku belum mau jatuh cinta. Kamu tidak mau? Kalau dipikir-pikir, kamu masih bisa bertemu orang hebat begini, kan? Aku hitung. Aku juga tak suka sikapnya yang sombong, walaupun aku belum menikah. Tapi aku sudah punya pacar. Apa? Sudah punya pacar? Siapa itu? Ye Meishi. Putri keluarga Ye. Kami sudah bertunangan sejak kecil. Besok aku akan melamar. Sayang sekali. Tidak apa. Minum obat sesuai resepku. Sebulan kemudian, pasti sembuh. Masalah selesai. Tak ada masalah lagi. Aku duluan ya. Adik, tunggu sebentar. Masih ada apa lagi? Berkat kebaikanmu menyelamatkan nyawaku. Aku ada usul. Aku ingin bersama. Kita angkat saudara. Angkat saudara.
Ini pasti ikrar saudara dengan Shangguan Feilong. Ya, rejeki nomplok, langsung melesat ke puncak. Aku hanya orang biasa. Kamu pahlawan keluarga Shangguan. USIA kita memang tidak sepadan. Ah, kamu penyelamatku. Kalau kamu menolak lagi, berarti menghina aku, Shangguan Feilong. Baiklah. Bagus, bagus. Ayo bakar hio dan pamitan. Hahaha. Semoga lanjut menyaksikan. Para dewa bersaksi. Hari ini aku Shangguan Feilong Li Xiaojun. Di sini kami bersaudara meski berbeda marga. Jangan minta lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama. Tapi mati di tahun, bulan, dan hari yang sama. Bawakan anggur. Perselang. Hahaha saudara sejati. Hei, tunggu. Aku harus tanya sesuatu. Sebenarnya, berapa usiamu? Usiaku 70-an tahun. Wah kau sudah ciling tahun. Aku tak minta lahir di tahun yang sama sepertimu, tapi mati di tahun yang sama baru adio. Aku tak akan rugi banyak. Hahaha. Ini memang agak merugikan. Aku akan ganti rugi. Ganti rugi apa? Ganti rugi untuk apa? Aku akan nikahkan cucu perempuanku denganmu. Hei, aku sudah bilang, besok aku akan melamar di keluarga Ye. Aku tak kenal Nona Ye yang kau sebut, tapi satu hal yang pasti, cucuku pasti lebih baik darinya. Dengar baik-baik, cucuku juara kontes kecantikan dunia. Manusia tercantik sedunia. Hei, yang terpenting adalah Dia Ali piano, Kater, calligraphy dan lukisan. terbaik di dunia. Pertama, aku harus tepati janji. Kedua, tak boleh punya dua hati. Dan Meishi adalah impian masa kesiku. Janji di hatimu juga harus ditepati. Mari bicara soal generasi sekarang. Dia harus memanggilku Godpa. Ini urutan senioritas persaudaraan sumpah kita. Tidak apa-apa. Aku takkan berdebat lagi denganmu. Sudah waktunya aku pergi. Sayangnya, ada satu hal. Cucumu akan menderita. Jadi ada apa? Ingat resep yang kuberikan? Perlu ditambahkan susu remaja. Hanya aku yang bisa melakukannya. Jadi aku masih harus memerah susu untuknya. Selama bisa menyelamatkan kakekku, aku sanggup. Aku pergi sekarang. 10 batang langit dan 12 cabang bumi. Tanglima Bezar. Kalian berdua periksa ini. Later keluarga Jinghai Yi adalah salju. Ya. Bai Shui. Kau harus lakukan segalanya untuk mendekati adik laki-lakiku. Berjuanglah untuknya. Kek, bukankah dia cuma agak licik dan bisa pengobatan, lalu? Kau tahu apa? Lihatlah wajahnya. Orang yang luar biasa. Juga memiliki aura dewa. Benar-benar jenius. Kalau terlewat, tak bisa ditunggu 500 tahun lagi. Apa sebegitu berlebihan? Kakek ahli membaca wajah. Kapan aku pernah salah? Kek, kalau begitu besok aku akan merebut ciuman. Bagaimana? Kak, sudah kamu pinjam uangnya? Tidak. Tidak. Harus bagaimana kalau tidak bayar? Ibu akan berhenti minum obat. Di mana keluarga Yuan Bicui? Cepat bayar. Berhenti minum obat kalau tak bayar? Ibuku tak perlu bayar. Dia akan segera keluar RS. Apa? Dia akan segera pulang dari RS. Ya. Ada masalah APA? Ibumu kena stroke. Bagian bawah tubuhnya hampir lumpuh. Kalau tidak segera diobati, akan pakai kursi roda seumur hidup. Tak tahukah? Bidadari memberiku mimpi. Kata ibu orang baik. Minum semangkuk air. Bisa jalan gila kau. Gila. Itu hanya mimpi dari bidadari. Dia bisa jalan setelah minum air. Ayo, habiskan airnya dan tunjukkan. Kau tak percaya? Aku percaya. Aku akan lapor polisi soal tahayul. Biarkan polisi yang urus. Dokter, maafkan, kakakku panik karena ibu sakit. Ya agak kehilangan akal. RS ini tempat ateis. Mon promozikan tahayul di sini. Bisa kusuruh pergi sekarang. Tuhan tak pernah tidur. Kalau tak percaya, akan kubuktikan. Adik, ambilkan air. Kak, berhenti membuat masalah. Cepat pinjam uang. Tak dengarkan kakakmu, ambilkan air. Cepat. Benar juga, semangkuk air bisa sembuhkan lumpuh. Orang miskin seperti kalian, suka percaya hantu dan dewa. Kau kelihatan baik. Bagaimana ibu bisa jalan setelah minum air ini? Segelas airmu harusnya bisa membuatnya berjalan. Akan kuajarimu. Tampan tapi gangguan jiwa. Sayang sekali. Bu, minum segelas air.
Xiao Jun, ibu tahu kondisiku dan bebanmu cari utangan. Nanti malah membebanimu. Lebih baik belikan ibu pestisida. Bu, kenapa tidak percaya padaku? Dunia belum ada yang sembuh dari stroke berat. Untuk apa segelas airmu ini? Bu, kalau tidak bisa sembuh, minum saja saat haus ya. Baik. Ibu minum. Minum juga air ini. Kenapa belum bisa berjalan? Bahaya sekali buta huruf. Masih percaya fusui. Buru-buru APA, berkonsultasi dan minum obat butuh waktu. Waktu. Mau nunggu reinkarnasi? Dia bisa berjalan. Sudah cukup. Tak ada waktu untuk omong kosong. Kalau tidak bayar, proses pulangkan pasien. Pulang dan tunggu ajal. Sungguh buta. Bu, coba gerakkan badan. Xiao Zhang, Jean Gambodo. Atau belikan ibu pestisida, setelah ibu meninggal, kuburkan saja, agar tidak merepotkanmu. Ibu tak tega lihatmu susah. Bu, coba gerakkan dulu. Masabel? Wah, tidak baal lagi, bisa bergerak. Oke, kemas. Kalian ibu dan anak ini jago acting. Ibu, coba turun dari kasur. Wah, bagus. Ini mustahil. Lumpuh kok bisa jalan-jalan? Iya, stroke berat tapi masih bisa jalan. Aku di neraka. Katanya mau makan tanah, ayo makan. Ini, teriak-teriak ke pasien. Sekarang mau ingkar janji? Hati-hati kena Nakutin gue. Jangan salahin gue. Petir. Aduh, berhenti mukul. Aku makan. Kamu harus dihukum Tuhan baru nurut. Ini, tanah apa ini? Kenapa baunya aneh? Menurutmu? Ibu sudah sembuh, kita pulang saja. Langsung lamar keluarga Y. Ibu, tenang saja. Kita berkemas dan ke rumah Kilyarga, ya untuk lamaran. Keluarga Y yang mana? Kilyarga, ya dari empat klan besar di Qinghai. Mereka tanpa alasan jelas. Apa hubunganmu dengan rumah mereka? Nah? Yi Longhao. Yang tinggal satu desa dengan kita, putri keluarga Y. Kakak Shishi yang dulu main denganku. Dia yang sekarang sangat kaya. Apa dia mau menerima kita? Coba saja dulu. Ibu, tenang. Kita pulang dan berkemas. Baju juga tidak kubeli. Sudahlah, orang berkuasa tak peduli penampilan. Ibu, aku pergi dulu. Hati-hati. Katanya satpam orang kaya galak-galak. Jangan sampai dipuk. Ya. Ayah mengadakan jamuan di Zuisianlo hari ini. Alamat sudah kukirim. Datang langsung saja ke sini. Kau siapa? Masuk saja. Aku pacar Nona Ye Meishi. Keluarga Ye mengadakan jamuan di sini. Aku datang melamar Nona Ye Gourmet. Apa? Kau pacar Nona Meishi? Pantas kau lihat wajah sendiri? Aku orang terpilih. Jangan makam-makam dengiku. Atau kau akan binasa. Dia, anak takdir. Ko, tai anjing terbang. Petir dan kilat datang. Guntur datang. Apa dia dewa? Meshi, bukannya kamu pakai gaun cantik tadi? Kok malah pakai baju kayak gini? Hari ini 4 keluarga kaya akan datang melamar. Ini ayahmu yang pesan pavilion Zuisiang. Kamu mau menyambut mereka. Kamu ini gimana sih? Kan sudah kubilang aku punya pacar. Kenapa kamu janji ke mereka? Biarkan mereka datang. Kamu punya pacar? Orangnya mana? Surubawa Pulantidak di bawah. Aku sudah bilang ke pacarku, dia akan datang hari ini. Baik, akan kulihat dia naga atau ular. Sampai bikin kamu keras kepala. Kurasa ini kodok. Latar belakang keluarganya saja tidak tahu. Tidak akan ada hasilnya. Tidak ada garis keturunan, pantaskah? Aku tidak peduli. Selama tidak sesuai dengan keluarga Y, aku tidak akan setuju. Meishi. Bukannya sudah kukasih tahu, suruh pakai baju yang pantas. Bawa hadiah berharga pulang. Kenapa di sini berantakan? Apa? Ini pacar yang kamu ceritakannya? Iya, dia memang jarang perhatian ke penampilan. Maksudmu nggak perhatian gimana? Nggak punya uang yang nggak bisa. Paman Ye, lama tidak bertemu. Sudah bertahun-tahun ya. Lo,
bukannya pernah ketemu? Paman Ye, sebelum pindah ke kota, kita tetangga sebelah rumah. Ayah saya Li Dequan, saya Li Xiaojun. Apa? Kau anaknya Li Dequan yang sudah lama merantau itu? Anaknya Li Dequan yang hilang itu? Iya, betul. Keterlaluan. Kau sampai carry orang kampungan? Paman Ye, ngomong gitu nggak ada gunanya kan? Bukannya paman juga dari desa? Maksudku, kita kan juga asalnya dari desa? Orang desa salahnya apa? Kalian mau bikin saya marahnya? Paman ya, jangan merah. Hadiah kecil ini, sebagai tanda hormat. Semoga paman mau menikahkan Meishi dengan saya. Mimpi kali kau, saya nggak akan nikahkan anak dengan orang sepertimu. Maksudnya? Kau nggak lihat diri sendiri sebelum ngomong? Keluarga Li macam apa ini? Keluarga Y ini keluarga macam apa? Kalian tidak sadar diri? Kalau mau bicara seperti itu, dalam hal latar belakang keluarga, kalian tidak bisa bandingkan dengan saya. Saya ingin menikahi Meishi. Justru kalian yang ngotot ingin setara. Kalau mau bilang begitu, Dari Seji, KK on Kilyarga. Kau tak bisa bandingkan dengan aku. Aku ingin menikahi Meishi. Justru kau yang nekat mengejar. Apa katamu? Mengejar statusmu? Ku ini siapa? Suruh melamar langsung mengajukan. Ngapa sok pamer hal tak masuk akal? Aku tidak sedang pamer. Kemampuanku lebih darimu. Jangan ngawur. Ada yang? Coba ceritakan latar belakangmu. Pernah dengar keluarga Shangguan di Kyoto? Ya, pernah dengar. Lalu, apa hubungannya denganmu? Shangguan Feilong saudara angkat. Apa? Kau dan Shangguan Feilong bersaudara? Benar, Denga tak salah. Kurasa kau hila. Tahu tak siapa Shangguan Feilong? Ya, legenda Departemen Perang Kerajaan Naga. Raja para jenderal. Jenderal terhebat di dunia kan? Kau pikir bisa sejajar dengannya? Bisa dibandingkan? Bahas. Kau tak pantas mengangkat sepatunya. Dia au Rampanting. Tak Tau Diri. Orang seperti Jenderal Shangguan. Baji Orang Biazak Umamimpi. Berani mengaku saudara angkatnya. Masalahnya, Jenderal Shangguan sudah 70 tahun. Dia berani mengaku saudara angkatnya. Lihat dirimu, lihat keadaanmu. Pacaran dengan orang macam apa? Berani-beraninya mengarang cerita. Memadukan keluarga Ye. Li Xiaojun, kau tak tahu malu. Aku masih punya harga diri. Saya pasu. Li Xiaojun, kamu tidak tahu malu. Aku juga punya harga diri. Saya pasura kamu sombong begitu? Apa yang kukatakan itu benar. Kenapa kalian pikir aku menyombongkan diri? Cukup, berhenti menyombongkan diri. Walaupun langit runtuh dan bumi terbalik. Aku, Ye Longhao, takkan menikahkan putriku padamu. Dari mana datangnya orang buta ini, berani menghalangi jalanku dan merebut Meishi? Kau mencari mati. Tuan Mudajin. Anak ini juga datang melamar. Anya? Tuan Muda Jin, Anda bercanda. Ini benar-benar membuatku tertawa. Keluarga Ye juga salah satu dari 4 keluarga besar. Sembarang orang bisa datang melamar. Aku juga tidak menyangka, ada orang tidak tahu malu seperti ini. Seharusnya kusuruh satpam memukulinya saja. Apa ini? Itu dia, hadiah lamarannya. Diberikan saat melamar? Tumpukan Sampa ini laku seratus ribu, sini. Aku mau mewawancaraimu. Kau datang melamar ke Keluarga Ye yang kaya raya. Hanya dengan tumpukan sampah. Kau beli sampah ini di toko 2000-an, ya? Bagaimana menurutmu? Apakah ini kehancuran kemanusiaan? Apa yang kuberikan bukan urusanmu. Beraninya kau memarahiku. Pengawal, Tuan. Tuan Muda. Dia memarahiku. Pecahkan mulutnya untukku, rontokkan giginya. Dia memarahi saya. Hantam mulutnya untukku, pukul sampai giginya copot. Siap. Dan seterusnya. Ada apa, Meishi? Dia pakarku. Jangan sentuh dia. Apa? Meishi, kau bingung ya? Masa dia jadi pacarmu, kebutaanmu atau kebutaanku? Dia kuma kampungan tak berdaya. Bagaimana bisa kau suka dia? Itu urusanku. Jangan ikut campur. Masa bukan urusanku? Makananmu, Meishi, kaulah yang di hatiku. Aku akan menikahimu. Seluruh pria Jinghai, tak ada yang berhentikan aku. Siapa yang makan bau mulutnya? Oh, TN. Shen, Anda di sini. Meishi hanya untukku. Aku harus datang hari ini. Baik. Jin Yuan Bao, kau yang bicara ngawur tadi. Ada masalah? Mau gigit aku? Aku takkan gigit kau, tapi harus kuberitahu. Walau Keluarga Jin dikatakan terpandang. Tapi di depan keluarga Shen, itu bukan apa. Kalau paham, minggirlah.
Jangan mempermalukan diri. Meishi hanya milikku. Siapa berani melawanku? Aku hadapi siapapun. Maksudmu apa? Kau mau berkelahi? Ya, silakan jika mau. Aku takut padamu. Tenanglah, keponakan terhormat. Bicaralah dengan damai. Selesaikan dengan baik-baik. Tenanglah, kedua keponakan terhormat. Mari kita bicara dengan tenang. Mari selesaikan secara damai. Paman Ye, jangan halangi aku. Hari ini harus kuberi pelajaran. Dasar anak tak tahu diri. Merusak reputasi keluarga Jin MU. Apa kau gila, seperti dirimu? Berani sentuh keluarga Jin? Keponakan Jin, jangan bicara kasar. Keluarga Shen sekarang sudah berbeda. Maksudmu apa? Kau belum tahu. Ayah Tuan Shen baru jadi ketua kamar dagang Jinghai. Pamannya naik jadi Jenderal Departemen Perang. Kini keluarga Shen meleset dalam semalam. Ayahnya jadi ketua kamar dagang. Pamannya naik jadi Jenderal Perang. Ada masalah? Malu ya, kau takut? Siapa percaya omong kosongmu? Apa yang kau sombongkan? Ah, kabar hebat sekali. Kenapa di Jinghai tak ada kabar? Apalagi yang kau banggakan? Permisi, ini diputuskan di rapat internal kemarin. Belum diumumkan ke publik. Keluarga seperti Jin MU cuma pantas tahu belakangan. Hush. Banyak sudah kulihat orang sepertimu. Kau cuma mau mendekati Meishi? Untuk dapatkan Meishi, kau lakukan segalanya. Terlalu mudah membual. Pokoknya, hari ini kuberi peringatan. Siapa berani merebut Meishi dariku? Siapa yang mau kulantarkan hari ini? Kita laluan. Hari ini akan kuhadapi kau. Coba usik aku. Ayo, coba hadapi. Jinlong, Jinhu. Ya. Potong barang ini untukku. Akan kutangani di penjara. Keluargamu akan kurusak. Kutanggung setelah kita keluar. Siap, Pak. Hei, keponakan Jin. Keselarasan ITU berharga. Ayo kita bicara baik-baik. Jangan lakukan itu. Hari ini aku bersama seseorang marga Shen. Tak mungkin ada dua penguasa di satu tempat. Kecuali kau serahkan Meishi padaku. Paman Ye, minggir. Aku sudah tak tahan dengan orang ini. Hari ini kubiarkan keluarga Jinmu mengurus jenazah. Mulai hari ini. Hanya keturunan termuda dari 3 klan besar di Jinghai. Laoya. Keja. Habisi dia untukku. Siap. Dari mana datangnya sampah ini? Ah. Berani keluar bertarung? Pukuli dia untukku. Dan dia. Lumpuhkan dan buang dia keluar. Hai, jangan. Kakang Shen. Aku salah. Aku hanya bercanda. Kau tahu sekarang kau tak pantas. Dengar baik-baik. Meishi hanya bisa menjadi milikku. Kubunuh siapapun yang berani merebutnya. Baiklah. Pergi. Shen Xiaogao, Berenice Kelai Kau. Hari ini harus kuselesaikan denganmu. Lalu bagaimana? Shen Xiaogao, suaramu besar sekali. Hari ini aku harus berdebat denganmu. Gimana? Li Xiaojun. Ternyata kamu juga di sini. Kamu benar-benar buta ya. Aku sudah di sini setengah hari. Baru sekarang lihat aku. Haruskah aku melihatmu? Apa kamu merasa kehadiranmu mencolok? Aku gak benar-benar ada. Tapi, wanita yang kamu suka itu pacarku. Jangan sok jadi pahlawan. Apa keluarga Ye bisa menghargaimu? Benarkan, Paman Ye? Kurasa kau takkan menyerahkan Meishi ke orang seperti itu. Tentu tidak. Sekarang madapan aku. Takkan kubiarkan SI Kampung Nani berhubungan dengan keluarga Ye? Mustahil. Kau dengar itu? Kata-kata berilmu. Pergi sekarang. Suruh aku pergi? Meishi Mina Ikaiku. Justru kau yang harus pergi. Sayang, aku benarkan? Benar Shen Xiaogao. Pergi dari sini. Aku takkan pernah tertarik pada orang sepertimu. Kita laluan. Keluarga Shen sedang di puncak masa kejayaan kami. Apa si kampungan ini bisa saingi aku? Kuma kamu? Kemarin aku ngekos dengan si Jalang Luli. Masalah? Terus kenapa? Kita sudah putus. Aku punya kebutuhan fisik. Apa salahnya aku berbagi kamar? Pergi. Jangan membuatku jijik. Baik. Ye Meishi. Jangan sok suci. Dengar baik-baik. Kalau hari ini kau tak setuju. Satu telepon saja. Keluarga Ye hancur. Baik.
Ye Maishi. Jangan takabur saat dipuji. Dengar baik-baik, jika kau tak setuju hari ini, satu telepon saja, keluarga Ye hancur. Hei Jenggon. Keponakan Shen, jangan marah. Aku segera atur ini. Atur sekarang. Aku datang untuk damai dulu sebelum pakai kekerasan. Dengarkan. Ye Meishi, harus kubawa pergi. Lihat sendiri, jika dia ikut aku, keluarga Ye akan hancur. Jika kau tolak, keluarga Ye lenyap. Kau dengar? Keluarkan SI Kampungan ini. Menikah dengan Shen Shao. Master Hill, aku tak mau dengan orang seperti itu. Ye Meishi, kau sungguh keterlaluan. Baiklah. Tunggu saja. Halo, ayah. Ye Maishi Menolaku. Zita Azet Keluarga Ye Sekarang. Beri mereka pelayaran. Tidak. Aku akan bujuk jelek. Kemarahan keluarga Shen sudah mulai. Tunggu dan gemitala. Kau dengar? Sipat janji pada Tuan Shen. Banyak pria baik mengejarku. Aku tetap bangga. Mana mungkin aku terima bajingan ini, persemainya, jadi bahan tertawaan. Kau sambal. Malu keluarga, Ye Pili SI Kampungan. Hamenya, Putaka kau, sudah kukatakan, aku bukan manusia biasa, aku punya koneksi dengan keluarga Shangguan di Kyoto. Apa istimewanya keluarga Shen? Hamenya, apa kau benar-benar buta? Sudah kukatakan padamu, aku bukan manusia biasa, aku juga punya hubungan dekat dengan keluarga Shangguan di Kyoto. Apa artinya keluarga Shen itu? Sudahlah, berhenti membual di sini. Bukannya orang lain tak tahu, tapi aku tahu. Ayahmu meninggal kerja di luar. Ibumu cari nafkah dengan pungut rongsokan. Kau pun bukan orang biasa. Kenapa tidak langsung ke surga saja? Benar, bisa berhenti membual soal ini? Aku tak bisa menahan malu. Apa? Pak Hie. Hancur. Hancur. Ada apa, Pak Y? Kamar dagang baru telepon. Mereka batalkan keanggotaan keluarga. Minta semua anggota kamar dagang blokir keluarga Ye bersama-sama. Apa? Kasih waktu 3 hari untuk lunasi pinjaman bank. Atau kami akan menggigat keluarga. Hei, Presiden Liu, jangan. Ada masalah apa? Paman Ye, rasakan kekuatan keluarga Shen kami. Keponakan Shen, cepat hubungi ayahmu. Kasih keluarga Ye waktu. Aku pasti buat measure janji pada. Baik, maka aku mau dia tidur denganku di sini sekarang. Keluarga Shen begitu lemah hingga mudah dihancurkan. Apa yang bisa disombongkan? Keluarga Shen biasa saja. Hanker dalam sekejap. Apa yang bisa disombongkan? Kau siapa? Tahukah kau ini tempet APA? Berani bicara sembarangan di sini. Orang sepertimu tak pantas tahu nama. Keta laluan. Berani langkang di hadapan keluarga Shen kami. Laoya. Bawa. Tahan dia di sini. Akan kuinakan dia di sini. Berani menggina nona, Karimati. Yang ini juga lumayan. Bawa keduanya. Masukkan mereka ke gua. Biarku perlahan menyiksanya. Siap. Kau ahli kendali pedang. Kau tahu sudah terlambat. Kau siapa? Berani membuat masalah di keluarga Ye kami? Aku tak berniat membuat masalah di keluarga Ye. Aku mencari suami. Mencari suami? Siapa suami? Siapa yang bisa jadi suamiku? Tentu saja Li Xiaojun. Apa? Dia suamimu. Bekla, si Kampungan. Kau sudah menikah, punya istri, masih berani menipu putri. Kau ini apa? Berani menghina suamiku Kampungan. Beraninya kau pukul aku. Li Xiaojun, kau sudah beristri. Aku tak tahu apa yang terjadi. Nona cantik, mungkin ada salah paham? Aku tak kenalmu sama sekali. Wajar kau tak kenal aku. Ayahmu yang menyuruhku datang pada. APA. Ayo. Ya, aku sudah berjanji pada ayahmu akan menikahi. Datang ke sini hari ini. Untuk menikahimu, tidak. Tidak. Ayahku masih hidup? Ayahku pergi bekerja saat aku 5 tahun. Dan tak pernah kembali. Semua yang ikut pergi bilang dia sudah meninggal. Kalau tak percaya, lihat ini. Sekarang kau harus percaya. Giok naga ikan. Ayahku benar-benar masih hidup. Di mana dia sekarang? Apa yang dilakukan? Ayahku ternyata masih hidup. Dia di mana sekarang? Sedang apa dia?
Aku tidak bisa bicara sekarang, tapi dia bilang akan kembali setelah selesai. Jangan berbicara berbelit-belit. Cepat berikan nomor teleponnya. Aku akan telepon dia. Duh, sinyal di tempatnya tidak terjangkau. Omong kosong. Sekarang teknologi komunikasi canggih. Apa dia sudah di surga? Duh suami, jangan khawatirkan itu. Karena keluarga Ye merendahkanmu. Ikut saja denganku. Aku janji, akan kuadakan pernikahan megah untukmu. Agar kau jadi pria paling bahagia. Tunggu sebentar. Kau membunuh anak buahku, memalukan Kelu Aga Shen. Mau kabur tanpa penjelasan? Kau benar-benar buta. Berani sekali bicara pada Nona. Kulung. Beraninya kau pukul aku. Pergi atau kau mati. Baik. Kau tunggu saya. Kau dan Kelu Aga Yemu. Tunggu kemarahan Kelu Aga Shen kami. Hey, Tuan Muda Shen. Jangan pergi. Mari bicara lagi. Bicara lagi. Mari bicara soal skop. Tunggu kehancuran keluarga Shen. Kau pikir diri ini siapa? Berani buat masalah di pesta keluarga. Siapa aku? Aku takut sampai mati ketakutan. Lebih baik kau tidak tahu. Suami, ikut saja denganku. Aku bahkan tidak kenalmu. Benar, tak malukah kau? Dia bilang tidak janji padamu. Langsung saja merampas. Apa belum pernah lihat? Ya, apa kamu masih tidak tahu malu? Kata orang mereka tidak janji padamu. Langsung kamu rebut. Apa kamu belum pernah ketemu pria? Ya Meishi, aku tahu. Kamu punya perasaan ke orang lain, benar kan? Senggar? Menurutmu aku suka siapa? Qin Wudao. Bagaimana kamu tahu? Dua keluarga terkuat di Kyoto. Juara Shangguan dan keluarga Qin Bangyan. Masing-masing punya jenius luar biasa. Bagaimana dengan keluarga Shangguan? Lalu ada Shangguan Baisue. Ali dalam piano, cater, kaligrafi, dan melukis. Penampilannya semakin memikat. Bisa dibilang paling menakjubkan di dunia. Sedangkan keluarga Qin punya Qin Wudao. Genius Balladry. Capai tingkat guru di usia 18 tahun. Di usia 20, sudah terkenal ke seluruh dunia. Kalahkan 20 ahli terbaik dalam satu malam. Dianugerahi gelar Marsekal Muda oleh Kaisar. Dan kamu masuk Beijing di usia 16 tahun. Bertemu Qin Wudao. Kamu jatuh cinta padanya. Benarkah? Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu ini? Aku juga tahu orang yang ingin kau nikahi adalah Qin Wudao. Dan kamu tidak suka Shen Shaogao. Jadi kubayar suamiku pura-pura jadi pacarmu. Untuk menipu orang tuamu, kan? Sudahlah, sudah lama. Kamu cari orang kampungan ini untuk jadi boneka. Berani-beraninya sebut suamiku kampungan. Beraninya kamu pukul aku. Percaya atau tidak, akan kupanggil polisi untuk menangkapmu. APA, panggil polisi. Silakan coba. Coba saja. Kiraku aku takut padamu? Halo, petugas Yo. Perempuan bandit bikin onar di pestaku. Mereka memukul orang dengan parah. Kirim orang untuk menangkapnya. Keluarga Yi juga salah satu empat keluarga besar di Jinghai. Beraninya main trik di pestaku. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Kalau kau tahu saya paraku ini. Aku khawatir kau akan mati ketakutan. Kau benar-benar tak tahu malu. Mau menikahi orang kampungan. Status apa lagi itu? HMPH, lupakan. Tax City Urasi Simit Sepertimu, Qingxian. Di. Bawa mas kawinku. Ya. Swamai. Ini cincin naga Phoenix Giok edisi terbatas global. Kuharap kau mau menikah denganku. Jangan begini. Kita baru kenal hari ini. Tampan. Penuhi saja permintaan nona kita. Nona kita cantik dan berbakat. Latar belakang kuat. Sifatnya mulia. Sulit dicari walau pakai lentera. Tentu saja aku bisa merasakannya. Tapi aku dulu anak yang lambat dewasa. Aku dan Meishi sudah dekat sejak kecil. Sejak kecil. Dia teman sekelasku, makanya. Tapi dia sudah lupa. Kekasih masa Keselmu. Sekarang hatinya hanya untuk Qin Wudao. Di dalam hati, APA kau benar-benar lupa janji kita dulu? Sudah kubilang. Itu hanya candaan masa kecil. Candaan masa kecil. Kau menangis saat pergi. Ini terus mengganggu pikiranku bertahun-tahun. Kau bilang tak akan berubah. Lelucon masa kecil. Aku menangis saat pergi.
Armada menggantung di mata. Kau bilang takkan berubah. Li Fiojun, aku minta kau terima kenyataan. Kita kini dari dua dunia berbeda. Sebagai teman, aku mau bantu kesulitanmu apapun, asal kau mau nikahi aku. Sudah tidak mungkin. Apa kau membenciku? Harus kuterangkan jelas-jelas? Karena aku serius. Aku memang manusia terbaik, pria terhebat di dunia. Jika kau cinta, ku beri kau seluruh dunia. Jika kau dengkel, aku pun bisa lepaskan kau. Kalau begitu cepatlah menyerah. Cintamu terlalu berat bagiku. Tak masalah kalau kau tak mampu. Kau bukan cuma tak mampu, tapi juga suka sombong. Kau sangat menyebalkan. Cuma orang kampungan dari desa Woniu masih mengaku manusia terbaik. Apa Komazi punya muka? Kalau dia mau jaga muka, aku tak akan bawa hadiah 100 yuan. Untuk lemar keluarga. Baik. Hari ini aku putus masa lalu. Tak ada lagi kenangan polos. Ye Meishi, kita putus hubungan. Kau jalani jalanmu, aku jalani jalanku. Tak ada hubungan lagi. Baik. Berakhir baik. Suamiku. Aku Chu Hongyan, putri Gubernur Jinghai. APA, kau putri gubernur? Ya, Gubernur Jinghai. Chu Tiankuo adalah ayahku. Wah. Aku sekarat karena tertawa. Satu meledakkan diri sebagai naga segala naga. Yang lain langsung pura-pura jadi putri gubernur. Kalian berdua, pasangan yang aneh bin ajaib. Pasti otaknya kurang, tak tahu latar belakang gubernur. Mereka semua menikah dengan keluarga kaya di Kyoto. HMPH, meski aku buta sekalipun, tak mungkin tertarik pada orang kampungan. Kampungan, kau tak tahu identitas suami. Dia makhluk paling mengerikan di dunia. Bahkan jika keluarga Ye 10.000 kali lebih kuat. Di hadapannya, bahkan keluarga Shangguan dan Qin di Kyoto. Takeda APA apanya? Ku Ivet, sungguh gila. Fu Orrington, dua raksasa tertinggi di Tiongkok, Shangguan dan Qin. Tak ada yang bisa menyaingi. Kau bilang ada yang lebih hebat? Orang gila ini benar-benar menakutkan. Sheriff mana? Cepat tangkap dia. Sepertinya dia benar-benar gila. Siapa berani ribut di wilayah keluarga Ye? Captain Wong, Akernita. Cepat, ada dua orang gila berbuat onar. Menyakiti orang dengan jahat. Sipat tangkap mereka. Itu dia? Ya, itu mereka. Tongkat. Tangkap aku. Lihat siapa yang berani. Berani-beraninya melawan penangkapan? Lawan penangkapan. Tahu tidak siapa yang mau kau tangkap ini? Dengar kau bicara begitu, rupanya kau punya backingan. Dia bilang dia putri gubernur. Bikin ngakak banget. Apa? Putri gubernur? Sering-sering ngibul gini? Sekarang turunkan senjata. Jongkok tangan di kepala. Atau dianggap melawan penangkapan. Kayaknya harus minta papah datang langsung. Papamu? Maksudmu gubernur Jinghai? Aku tahu kau tak percaya. TAPI sebentar lagi percaya. Ya, sesuai kapasitasku. Setahun jarang lihat gubernur. Apalagi bertemu di tempat begini. Mungkin dia cuma orang sok-sokan jadi gubernur. Setelah lihat komandanmu, ngeri juga. Dia langsung nyerah berlutut. Kata ketua keluarga Ye masuk Tunggu si palsu datang. akan kutangkap semuanya. Sayang. Jangan tekat aku jagan. Aku hargai perhatianmu, tapi tak perlu berbohong. Aku hargai rasa syukurmu padaku. TAPI tak perlu berbohong kan? Ada apa suami? Bahkan kau tak percaya padaku? Kita baru saja bertemu. Jangan panggil aku suami. Ya, hari pertama kita bertemu. Bisa juga terjadi cinta pada pandangan pertama. Seperti kataku, aku tipe yang perlahan. UPS. Setelah ini, aku yang akan memulai. Agar kau tahu kebaikanku. Kalian hampir mati masih bicara cinta di sini. Aku bisa meramal. Kurasa aku tak akan mati hari ini. TAPI kau akan seleka. Berani sekali kau kutuk aku? Tangkap dia dan pukuli dulu un tutu. Dan seterusnya. Ye Meishi, apa yang kau lakukan? Kakak Wang, Li Xiaojun. Li Xiaojun besar di desa yang sama denganku. Dia mungkin belum terbiasa dengan kota besar. Bisa lihat wajahku? Maafkan dia kali ini. Aku tahu Tuan Muda Shen menyukai. Aku beri kau muka ini, tapi dia harus berlutut dan memohon padaku. Li Xiaojun. Kau tak paham kegelapan dunia nyata. Ada kekuatan yang tak bisa kau lawan. Kenapa tak berlutut dan minta maaf pada Captain Wang? Jaga diri. Lututku, lanjut dan bumi tak layak untukku berlutut. Siapa yang berani membuatku berlutut? Mampukah dia menanggungnya? Keter la luan. Mazi konkak. Ambil ini un tutu sekarang. Aku ingin lihat siapa berani. Tangkap si brengsek ini. Ambil ini juga untukku. Gubernur yang mulia telah tiba. Yang mulia gubernur telah tiba.
Yang mulia gubernur, yang mulia gubernur. Kenapa kau di sini? Siapa kau? Saya Wang Hai, Kepala Tim Keamanan Distrik Sinan. Apa yang kau lakukan di sini? Hamba menerima laporan dari kepala keluarga Y, mengatakan ada masalah di sini, dan ada yang berani menyamar sebagai putri tuan. Hamba hendak membawanya ke istana gubernur untuk klaim hadiah. Oh, ada yang menyamar sebagai putriku? Ya, itu dia. Kau bajingan. Apa masalah dengan gubernur? Aku ini anak gadisnya. Beraninya kau bilang dia penipu. Dia asli. Ayah, dia mengener aku dan menangkapku. Apa? Yang mulia, masukkan en bas. Hamba tak tahu dia putri tuan. Beraninya kau membentak putriku dan menangkapnya. Bangsa kau. Ayo, masukkan dia ke penjara. Yang mulia, ampunilah hamba. Yang mulia, yang mulia, yang mulia. Honyan, kenapa kau di sini? Aku mencari suami. Apa? Suamimu? Di mana? Dia yang kumaksud. Siapa dia? Sebagai jawaban kepada Yang Mulia Gubernur. Dia tetanggaku saat aku di desa. Cuma anak kampung. Yago rea gadis lugu dengan kata-kata. Apa yang harus kau waspadai? Apa? Anak kampung. Ya, dia membohongi putriku. Bawa hadiah 100 yuan lebih untuk lamaran. Sangat keterlaluan. Oh, benarkah? Tentu saja. Lihat, hadiah yang kuhilang masih di tanah. Bocah kecil, berani-beraninya kau, tipu putriku. Apa kau salah orang? Aku bahkan tidak kenal dia. Jelas-jelas dia yang ngotot jadi istriku. Omong kosong, kau akan kubabat hari ini. Ayo. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Hongyan, kau juga putri kediaman gubernur. Berapa selebriti di Jinhai sepertimu? Pola? Tinkerton, kiri anak miskin begini. Ayah, jangan ngasal. Xiao Jun, dia bukan anak miskin. Sudahlah, cuma si gembul ini. Seperti ubi jailer yang jadi jelman. Kekira ayah buta, lagi pula ada saksi. Berani membantahmu. Ayah, percayalah padaku. Begini maksudku, bagaimana aku percaya, ya? Awalnya kami satu desa. Masa kami tak tahu detailnya? Ayah dengarkan dulu. Apa yang kau katakan benar? Bolehkah aku bicara sembarangan soal ini? Baik. Menantu, maafkan aku. Baru saja. Aku terlalu gegabah. Hongyan, cepat berdiri di sana. Biar ayah lihat baik-baik. Ya ampun. Jodoh yang ditakdirkan langit. Pasangan sempurna di dunia. Tidak, kau yang lakukan. Aku bingung. Menantu, jangan khawatir. Keluarga Yetua itu tak punya mata. Tak menyukaimu. Ayah, aku suka ini. Ayah akan adakan pernikahan termegah untukmu. Biarkan warga Jinghai datang memberi restu. Bagaimana caranya? Aku agak bingung. Sebenarnya keluarga, ya benar. Aku cuma pemuda desa miskin. Ibuku menghidupi kami dengan mengumpulkan rongsokan. Aku jadi agak grogi dengan semua ini. Gugup apa? Pola seperti ini perlu diperbaiki perlahan. Jangan khawatir. Aku tak peduli siapa dirimu. Asal putriku menyukaimu. Kau yang terbaik. Ayah yang akan mendukungmu. Ya, suami, jangan dipikirkan. Ayah sudah menjelaskan semuanya. Kita akan adakan pernikahan besar. Dia benar-benar gubernur. Kau putri gubernur. Ayah, apakah tak percaya? Wang itu ditangkap ayah dan di penjara. Tapi kita tak saling kenal. Kenapa kau menikahiku? Aku ingat sekarang, kau bilang ayahku menyuruhmu menikahiku. Iya, bukti pemberian ayahmu masih ada. Kau tak bisa dengar perintah ayahmu? Kau yang jelaskan, ayahku sedang main apa ini? Kenapa dia menyuruhmu menikah? Ah, dia punya rahasia. Dia akan memberitahumu sendiri nanti. Apa dia jadi pejabat tinggi? Kalau dia suruh menikah, ya harus menikah. Apa jabatannya lebih tinggi dari... Apakah dia seorang pejabat? Tapi pejabat mana yang kerja paruh waktu? Sehebat apapun pejabatnya, apa melebihi gubernur? Ah, ini semua tidak penting. Yang penting aku suka kamu, kan? Kubelang Nona Chu. Aku ragu harus mengatakannya. Kalau ada yang mau diomongin, cepat bilang. Aku perhatikan gubernur dan Nona Chu. Sangat tertarik dengan latar belakang Li Xiaojun. Aku berpikir, jangan-jangan kamu tertipu? Aku ditipunya. APA, aku ditipunya? Waktu dia melamarmu ke rumah kita, lihat kita tidak setuju.
Dia mengaku punya hubungan erat dengan keluarga Shangguan di Kyoto. Iya. Dia juga bilang, dia bersaudara dengan pahlawan tua Shangguan Feilong. Akumati Ketawa. Shangguan Feilong kan sudah 70 tahun, masa dia bilang mereka bersaudara? Yang kau katakan benar, tepat sekali. Kalau tak percaya, tanya putriku, Meishi, kamu yang saat itu ada di sana. Bisa kamu buktikan dia membual begitu? Iya, dia memang bilang begitu. Hongyan, kamu yakin ini benar? Mengapa aku harus percaya? Ayah tidak percaya padaku? Legenda macam apa Shangguan itu? Lagi pula sudah lebih dari 70. Mungkinkah berteman dengannya? Bukankah bualanmu konyol? Siapa bilang dia membuat? Shangguan begs you. Siapa bilang dia sombong? Shangguan begs you. Shangguan begs you. Dia dari keluarga Shangguan di Kyoto. Wanita tercantik yang ahli musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Shangguan begs you. Perkataan Xiao Zhon benar. Dia dan kakekku bersaudara-sedara. Dia bangsawan keluarga Shangguan kami. Bagaimana mungkin? Leluhur Shangguan adalah legenda nasional. Usianya 70 tahun. Li Xiaojun cuma anak desa. Apa kelebihannya? Benar-benar buta mata, jenius. Karena kau sebutku anak desa. Dewa langit. Chu Hongyan, Ada APA. Xiao Jun pria yang ingin kunikahi. Kau tak pantas. Pulanglah ke tempat asalmu. APA. Shangguan begs you. Kau mau merebut pria dariku? Aku juara 1 kontes kecantikan. Kau juara 2. APA. Tak pantaskah aku merebut pria darimu? Shangguan begs you. Kau ingin gengsi. Aku yang pertama temukan Xiao Jun. Yang datang duluan dapat prioritas. Untuk apa prinsip datang duluan? Kau tak paham aturan dunia. Hanya yang mampu? Suamiku, katakan padanya. Orang yang kau sukai adalah Suami, tolong beri tahu dia. Kau suka pada Chu Hongyan, jangan tak tahu malu. Kau sendiri juga bukan orang baik. Masih mau memaksa dengan dalih moral? Pemaksaan moral. Sebelum kau datang, Xiao Jun akan ikut denganku. Ayahku sudah janji akan adakan pernikahan. Beneran? Kenapa aku nggak lihat? Xiao Jun naksir padamu. Suami bilang padanya, kau suka pada... Ya ampun, kalian anggap aku seperti barang, merebut. Ini namanya sopan santun. Kakekku bilang, banyak laki-laki di dunia ini. Hanya dengan menitipkanku pada dia baru bisa tenang. Kakekku danmu bersaudara seperguruan. Kau tak mau beri dia muka? Aku ada bukti dari ayahmu. Kau tak mau melawan ayahmu kan? Chu Hongyan, kau mau merebut priaku? Percaya atau tidak, aku bunuh kau. Shangguan begs you. Mal berantem? AO. Gimana kau? Berhenti berkelahi. Sudah, berhenti. Jangan berantem. Jangan berkelahi. Katanya pilih aku. Aku tak akan pukul dia. Hei, berhenti berkelahi, hentikan. Katakan kau memilihku. Ku biarkan dia pergi. Pemberontakan ya, kau masih mau tawar-menawar denganku. Lepaskan dia, atau jangan bilang kau kenal aku nanti. Aku kasih muka ke Xiao Jun. Kelepaskan kau. Ya ampun, cepat bangun. Shangguan begs you. Kita sahabat baik. Beraninya kau pukul aku? Kau jangan mencuri pria dariku. Kita sahabat baik. Kau merebut pria dariku. Kita musuhan. Baik, aku akan rebut pria dari. Mulai sekarang kita bukan saudari lagi. Apapun maumu, aku tak tahu caranya. Ayah, kenapa tak membantuku? Oh Hongyan, sebenarnya kita lupakan saja. Bagaimana kekuatan keluarga kita bisa menyaingi Shangguan? Suamiku, katakan kau memilihku. Kurasa kau cukup baik. Bagaimana kalau jadi adik angkatku? Aku tak mau jadi adik angkat. Aku ingin menikahi. Mau saingi aku untuk dapatkan pria itu? Kau carry pukulan. Shangguan Bai Sui, hebat kau bisa mengalahkanku. Kalau bisa, bunuh aku. Dengar baik-baik, tak apa antara kita berdua. Kalau kau rebut pria dariku, aku akan marah padamu. Siapa yang merebutmu dariku? Aku mau nyawa seseorang. Qin Yang Marshall. Marshall Qin muda, kenapa kamu di sini? Apa kita saling mengenal? Kita saling mengenal. Bertahun-tahun lalu di Beijing, kita pernah bertemu sekali. Terlalu banyak orang yang melihatku. Kupikir kita dekat.
Tapi aku selalu menyukaimu. Aku juga mendengar legendamu. Di dalam hatiku, keunggulanmu bagai rembulan di langit malam. Memsena. Lumayan bagus, terlalu banyak yang mengatakan itu. Aku hampir muak mendengarnya. Jangan katakan itu lagi di masa depan. Hongyan, Baiksuo. Lama tidak bertemu. Tak kusangka bertemu kamu di sini. Siapa yang mau bertemu denganmu? Sejak umur 3, kami disebut anak emas ibu kota. Selama bertahun-tahun, kecantikanmu selalu yang terbaik di dunia. Kekuatanku juga tak tertandingi di dunia. Siapapun bilang kita pasangan yang serasi. Kenapa kamu tidak setuju? Dunia ini penuh orang hebat tersembunyi, yang benar-benar kuat tak pernah pamer. Aku hanya tak tahan dengan sikap sok benar ini. Siapa bilang itu sok benar? Apa kau tak merasa itu letak kekuatan? Lagi pula, dunia ini hanya ala tentangku. Siapa lagi yang pantas untukmu? Permisi. Aku sudah menemukan yang cocok dengan... Siapa itu? Itu dia. Li Xiaojun. Itu dia. Li Xiaojun. Chong Gwan Baiksuo. Kau baik-baik saja? Kau suka si kampungan jelek ini? Jaga mulutmu. Beranikah hina calon suamiku? Awas ku perlakukan kau kasar. Apa baru kukatakan? Siapa yang merampasmu dariku? Akan kubunuh. Beranikah bergerak? Jika kau kenal dia, minggirlah, atau kubunuh kau. Kau sok penting saja. Kau yakin ingin kunikahi? Tak gampang kukatakan suka. Jika sudah berjanji seumur hidup. Boleh asal kau cium aku. Akan kunikahi kau. Oh beneran? Geram lihat sikapnya yang sok benar. Dia menyukaimu kan? Hari ini harus kerampas kau. Tidak. Jika seperti ini perasaannya, tak mau kuterima. Jangan kau ganggu dia. Cukup denganku saja. Keharap kau sangga sayang padaku. Pilihlah untuk bersama. Dasar bodoh. Kau wanita tercantik di dunia. Pintar kin. Catur. Kaligrafi. Mana mungkin tak suka? Baiklah. Kalau begitu kucium kau. Chong Gwan Baiksuo, Yangan. Qin Wudao, cukup sudah. Sudah kukatakan tak suka. Xiao Jun yang kucintai. Xiao Jun adalah pria yang kucintai sepenuh jiwa. Chong Gwan Baiksuo. Akan kubunuh dia. Young Marshal, jangan marah. Hal seperti ini tak bisa dipaksakan. Bagaimana pendapatmu tentang pria? Ternyata dia tipe orang yang gampang marah. Dia bahkan tak bisa mendapatkan wanita idamannya. Kau masih buta. Bocah, akan kuhajar kau. APA. Kau ingin bertarung dengan... Kenapa kau takut? Jika kau bahkan tak punya nyali untuk melawanku. Apa hakmu untuk bersama Baisue? Ah tidak. Aku tidak takut. Aku takut malah membunuh. APA. Kau takut akan membunuhku. Kau gila? Tahukah kau di usia 18 aku sudah jadi Grandmaster? 20 tahun sudah terkenal di dunia. Menggalakan 20 aliteratas dalam satu malam. Ditahbiskan yang martial oleh Kaisar. Kau bilang takut membunuhku. Qin Wudao, sudahlah. Sudah kukatakan tak menyukai. Hanya tak menyukai. Jika kau masih seorang pria. Jangan gunakan kekuatanmu untuk menindas. Itu cara menjaga martabatmu sendiri. Masih pantas disebut pria jika dilindungi wanita? Akan kutan tinggi kau. Suamiku, jangan lawan dia. Meski kau tak sekuat dia, aku tetap menyukaimu. Istriku, percayalah pada kekuatan. Jika aku tak bisa kalahkan orang fanatik, bagaimana bisa menikah? Kalau orang fanatik seperti ini saja tak bisa kukalahkan, bagaimana bisa kunikahi kau? Sudah, Li Xiaojun. Kau kira berkelahi itu seperti bertani di desa? Marshal Mudakin sudah lama tak terkalahkan. Kau lawan dia. Kau ingin dipukuli sampai mati olehnya? Bertahun-tahun. Kau korbankan cinta dan karir kita sejak kecil. Semua karena dia lebih kuat. Dia legenda, bukan? Terkalahkan oleh orang. Tidakkah kau berani mengakuinya? Aku memang lebih buruk darinya. Lihat bagaimana kupukul, dia sampai menangis berlutut. Li Xiaojun, siapa dirimu? Orang lain mungkin tak tahu. Apakah aku tidak tahu? Kita sudah tetangga sejak kecil. Sekelas saat sekolah. Bagaimana dirimu? Bagaimana keadaan rumahmu? Aku tahu persis. Masih juga kau membual omong kosong di sini? Kau pikir sudah cukup mengenalku? Kau anggap aku lemah? Aku tidak menjanjikan. Karena itu kau meremehkanku, bukan? Hari ini akan kutunjukkan padamu. Kutunjukkan arti buta yang sebenarnya. Suamiku, tak perlu kau lawan dia. Kemampuan bela dirinya masih cukup kuat. Baik, jangan buyuk dia lagi. Dia mencuri wanitaku. Hari ini tak kubunuh dia di tempat. Takkan kulepaskan dia. Qin Wudao.
Kusarankan kau tarik kembali ucapan. Apa katamu? Dia bukan anak desa tak dikenal. Lalu kenapa? Apalagi yang dia punya? Apakah lebih kuat dari keluarga Qin di ibu kota? Latar belakangnya jauh lebih kuat dari keluarga Qin. Jika kau berani sentuh dia, kujanjikan dalam semalam, keluarga Qinmu akan lenyap. Berani-beraninya kau mengancamku? Hong Yan. Hong Yan, putrika Hong Yan. Hong Yan. Berani kau bunuh putriku, suruh orang habisi dia. Tunggu, aku sendiri yang akan menghajar binatang itu. Akhirnya kau jadi jantan. Sebentar lagi kau tahu, apakah aku terlihat jantan atau tidak. Kalian minggir semua. Aku tak takut kekuatanku akan menakuti kalian. Suamiku, tak perlu nekat seperti ini. Kau lihat saja dari samping. Jika tak bisa kuhabisi dia, aku tak layak menikahimu. Kemampuanmu membual. Sudah mencapai level yang membuat dewa dan manusia geram. Hari ini akan kuajarimu. Bia Shongwan Baik Sue Lihat. Kenapa dia begitu buta memilihmu? Berhenti bicara omong kosong dan bertarung. Melawan semut sepertimu. Suruhku duluan itu penghinaan. Jika aku duluan, kau tak punya peluang. Kalau begitu kau yang duluan. Lihat apakah ada kesempatan. Baik, aku duluan. Berhenti bicara dan bertarung. Memperbaiki. Kubiarkan kau pamer. Kesambangan. Kubiarkan kau angkuh. Kesambangan. Biar kamu yang pamer. Biar kamu yang pamer. Sambang. Kukira ini hebat. Segampang ini? Hei, ini kan legenda kamu. Kuanggap seperti anak sendiri. Bagaimana mungkin? Bilang saja kau buta dan tak percaya. Lepaskan. Bocah. Ilmu hitam apa yang kau pakai? Tubuhku lumpuh. Ilmu hitam? Jelas kekuatanmu sendiri yang payah. Salahkan aku karena lebih unggul. Aku jadi master di usia 18. 20 tahun sudah terkenal global. Bagaimana bisa kau pukul aku semudah ini? Ilmu hitam? Ini abad 21. Masih percaya tahayul kuno? Aku lebih hebat dari kekuatan mutlak menggilas. Tahu arti kekuatan mutlak? Ratusan kali lebih kuat darimu. Mustahil. Sangat mustahil. Anak desa biasa tak dikenal. Bagaimana mungkin kau mengalahkanku? Tidak. Coba lagi. Aku harus duluan. Baik. Kali ini kau duluan. Lalu kutumbuk kau lagi. Hantam sampai kau Oh. Kali ini kau duluan. Lalu kutembak kau lagi. Kuhajar sampai kau menyerah. Kali ini akan kubunuh kau. Laksamana. Jiupin genteng emas. Jiupin genteng emas. Kekebalan. Kulihat caramu menghancurkannya. Raja sebenarnya adalah aku. Tersembunyi di kota. Tak mencari pertikaian maupun pamer. Saat waktunya tiba, pasti bersinar terang. Sembah seluruh makhluk. Tak terkalahkan. Bohong. Celakalah kau. 18 telapak penjinak naga. Raja Naga, bisa kukalahkan kau. Petir dan kilat datang. Genteng emas utama. Lagi-lagi bagwa. Ah. Kau manusia atau hantu? Aku adalah dewa. Ah. Jangan berkelahi. Jangan. Aku menyerah. Aku menyerah. Kau 18 tahun sudah jadi master. Arsyatuhun tersohor di dunia. Kau jenius sejati. Jangan meremehkanku. Aku salah. Aku tak tahu. Di langit sana, ada orang di luar. Lihatlah ini. Ini ke legenda genius yang kau puja. Bukan dilema. Kau terlalu kuat. Bagaimana mungkin? Mau ku beritahu alasannya? Mengapa? Karena aku benar-benar kuat. Jika kekuatan sejatiku terungkap, akan jadi sorotan. 10.000 orang memujaku. Ini yang tak diperlukan orang kuat. Kupilih sembunyikan diri. Hidup biasa-biasa saja. Malah kau menghinaku. Aku. Hidupmu dan tingkahmu.
Tak pantas dapat pria baik sepertiku. Kau lukai anak pejabat. Permalukanku. Pilih cara matimu. Kau tak bisa membunuhku. Tak mungkin kau bunuh aku. Bagaimana, masih berani lawan aku? Jika kau menang. Lalu apa? Aku dari keluarga Qin di ibu kota. Kakekku pernah jadi Perdana Menteri dinasti Qin Hui. Beraninya kau sentuh aku, dia bisa hancurkan seluruh keluarga. Ah, menurutmu apa yang kau dapat jika mengalahkanku? Di belakangku ada keluarga Qin dari ibu kota. Kakekku adalah Perdana Menteri dinasti Qin. Berani-beraninya kau menyentuhku, dia bisa musnahkan seluruh keluargamu dengan satu perintah. Perdana Menteri Qin Juniper. Baik, aku beri kau kesempatan. Panggil dia untuk membunuhku. Baik. Kau sombong. Kau benar-benar sombong. Oke? Oke. Kek, ada yang memukulku. Apa? Kau dipukul? Kau sangat kuat. Siapa yang bisa mengalahkanmu? Aku tak kenal dia. Dia orang dusun. Dia mencuri wanita kesayanganku. Aku tak pernah memukulnya. Keterlaluan. Beraninya dia memukul cucuku? Kau tunggu saja. Akan kudatangkan orang untuk menghancurkan keluarganya. Bagus. Kek, aku tunggu. Aku tunggu. Bocah tak berguna, tunggu saja. Kakekku akan segera datangkan orang ke sini. Nanti akan kubunuh 9 magamu. Suamiku Xiaojun, jangan takut. Aku akan segera hubungi kakekku. Hei, tak perlu. Biarkan dia memanggil orang. Akan kuhancurkan mereka. Tidak, kakekku bilang, jika ada masalah, harus segera hubungi dia. Atau dia akan merah. Baiklah, baiklah. Hello kek. Ada masalah di sini. Xiaojun bertengkar dengan Qin Wudao. Qin Wudao sudah panggil kakeknya, mendatangkan orang untuk tangkap Xiaojun. Cepat ke sini. Baik kek, aku akan menunggu. Suamiku Xiaojun, jangan takut. Kakekku bilang, segera panggil Sandian Ling 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 Flying Dragon Rider Ke Jinghai. Harus bertarung sampai mati dengan keluarga Qin. Keluarga Qin biasa saja. Masih takut keluarga Qin kecil. Aku tetap tidak peduli. Kau pikir keluarga Shangguan bisa lindungi kau? Menurutmu keluarga Qin bisa kalahkan Shangguan? Shangguan baik suwe. Mungkin ku beri tahu rahasia. Kemarin dulu, putra mahkota datang ke keluarga Qin. Berkonspirasi dengan ayahku. Begitu rencana ini selesai, kami akan hancurkan Shangguan. Putra mahkota bersekongkol dengan ayahmu. Apa kalian berencana memberontak? Tak peduli apa yang kau lakukan. Asal kau tetap mendukung Qin di masa depan. Ku jamin masa depanmu cerah. Tapi kalau melawan, semua akan hilang selamanya. Ada apa, nak? Ayo ke rumah sakit. Dan seterusnya. Suamai. Ada apa? Chu Hongyan, kau tak tahu malu. Kau panggil suamiku Suamai. Suamimu? Aku punya bukti dari mertua. Kau punya? Berhenti bertengkar. Aku sedikit paham pengobatan. Akan kuperiksa untukmu. Suami, kau bisa mengobati? Ya, sedikit. Organ dalammu terluka olehnya. Kuantar ke kamar untuk diobat. Di dalam kamar. Suami, aku ikut. Awalnya ingin menghindar dari orang. Mau melakukan apa? Jangan-jangan kau mau selingkuh. Kamu tidak akan main belakang-belakangan, kan? Hei, kata mereka ini untuk menyembuhkan dan menolong orang. Lupakan, aku pergi. Li Xiaojun ini asalnya dari mana sih? Kenapa kalian berebut ingin dinikahinya? Aku tidak tahu asal-usulnya, tapi kamu tidak pantas untuknya. Suamai, bagaimana kamu mengobatinya? Lepaskan baju dulu. Lepaskan baju. Sorry, aku kan fokus menyembuhkan orang. Lagi pula tubuhmu kan sudah pernah kulihat. Pernah lihat? Kapan kamu melihatnya? Maksudku, ukuran tubuh perempuan itu mirip-mirip, bukan hal barulah. Baik, akan kulepaskan. Kamu bisa membawanya, jangan menghadapku. Aku akan berikan ki dari belakang. Siapa ini? Sekitkin kukuku. Pergi dari sini. Kakek, aku di sini. Aku di sini. HMPH.
Siapa itu? Lukai Kukuku. Pergi dari sini. Perdana Menteri Qin. Gubernur Jinghai Chu Tiankuo menghadap Perdana Menteri. Kakek, aku di sini. Aku di sini. Cucu. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Kakek, anak desa yang memukulku. Dia ada di ruangan itu. Camarilla. Seret dia keluar untukku. Jasad hancur. Ya. Kalian semua berhenti untukku. Bukankah kau gadis kecil keluarga Shangguan? Kakeknya adalah. Dia menggangguku bersama anak itu. Ini konyol. Untuk anak desa itu, beraninya kau memprovokasi keluarga Qin. Dia dan kakekku bersaudara yang pernah bersumpah. Mengusiknya sama seperti mengusik kakek. Apa? Dia dan Shangguan Feilong bersaudara? Kau bercanda? Sakarata tidak saka? Kakekku berkata. Selama kau berani menyentuhnya, keluarga Shangguan akan mengerahkan semua upaya. Bersumpah menindas sekuat tenaga. Mungkin keluarga Qin masih takut pada keluarga Shangguan? Ini bukan soal takut. Aku takkan membuat masalah di rumah pejabat. Tapi jangan takut akan hak. Menurutmu. Hari ini kuhasut keluarga Shangguanmu. 4 Raja Langit. Ya. Tangkan dia untukku. Berani kau sentuh dia. Kakek, dialah yang memukul. Kakek, dia yang memukulku. Ini kan cuma anak desa, bagaimana dia bisa mengalahkanmu? Aku tak tahu. Apa yang terjadi, kakek? Dia bisa pakai petir hancurkan Golden Bell Shieldku. Aku tak bisa melawan sama sekali. Kakek, Berani ganggu cucu keluarga Qin. 4 Raja Langit akan habisi dia. Laukin, kau benar-benar angkuh. Kakek. Jangan takut, Xiaoxue. Kakek di sini, semua akan baik-baik saja. Hahaha, Shangguan Feilong. Kau sudah tua sekali, masih punya kepercayaan diri seperti sungguh tak berpendidikan. Ayahmulah yang datang. Panggil aku Dewa Perang. Cuma kau? Berani panggil namaku langsung. Hahaha. Zamanmu sudah habis. Aku sarankan kau tinggalkan tempat penuh konflik ini. Nikmati masa tuamu. Atau reputasimu akan hancur selamanya. Keter Laoyuan. Di mana kau saat aku berjuang di medan perang? Bahkan dalam kondisi menyedihkan ini. Bukan giliranmu memberi pelajaran padaku. Kakek, dia dan pangeran berkomplot memberontak. Apa? Dia berkomplot dengan pangeran untuk memberontak. Pantesan kau semenamina. Kau tahu terlalu banyak. 4 Raja Langit. Tumbangkan si tua ini. Tangkap pria tua itu. Kemarahan surga dan bumi. Aku serahkan padamu. Ini. Bagaimana dengan Qin tua? Apa kau merasa dirimu masih terlalu hijau? 4 Raja Surgawi ini adalah pilar istana. Kau bunuh mereka. Ini kejahatan besar. Pikirkan bagaimana memberi penjelasan pada putra mahkota dan kaisar. Aku hanya peduli suasana hati. Takkan aku mengaku pada siapapun. Kemarahan surga dan bumi. Tangkap bajingan tua Qin ini untukku. Siapa berani? Aku tak bisa lakukan itu. Kau jenderal hebat. Aku Perdana Menteri. Walau kau sudah bekerja keras, paling setara denganku. Kenapa kau tangkap aku? Dan aku kini patuh pada pangeran. Jika kau berani sentuh aku, pangeran akan habisi kau seketika. Kau ingin pangeran lindungi kau. Tapi tak kau tahu aku ingin membunuhmu. Hari ini, putra mahkota pun tak bisa hentikan aku. Putra mahkota datang. Sang Pangeran datang. Oh yang mulia sang pangeran. Kau datang tepat waktu. Aku tak menganggapmu penting. Aku dengar semuanya. Bagaimana? Shangguan Feilong. Berani memberontak? Berani melawan kekaisaran? Shangguan Feilong sisha pada negara. Langit bisa menyaksikan, matahari dan bulan menjadi saksi. Jangan fitnah aku. Baik, ku beri kau kesempatan. Setia padaku. Bagaimana? Kesetiaanku hanya untuk kaisar dan negara. Takkan tunduk pada siapapun. Mementak Tau Dientum. Aku baru dengar kabarnya. Katanyako dan Shangguan bertaran di sini. Ada apa sebenarnya? Anak desa ini, Sekiri Kukuku. entah sihir apa yang dipakainya, memukuli cucuku seperti ini.
Tapi seluruh keluargaku melindunginya. Melawan keluarga Qin. Sudah kukatakan, keluarga Qin kini patuh pada pangeran. Dia tak menghormatimu sama sekali? Anak desa, berani lawan kekaisaran. Bunuh dia. Siapa berani sentuh dia? Koba. Berani langgar perintahku? Paduka, ada masalah besar. Terjadi peristiwa. Kaisar Agung, ada kabar buruk. Ada peristiwa besar. Apa masalahnya? Pangeran Mahkota ingin membunuh Pangeran Xiao Jun. Apa? Cepat ke sini. Kecuali kau jadi putriku hari ini. Atau keluarga Shangguan akan kuhabiskan sampai ke akarnya. Keterlaluan. Aku dewa peraih 50 tahun pengalaman tempur. Terkenal di seluruh dunia. Hari ini kau memakai nama pangeran untuk menekanku. Menindasmu. Pengawal besi. Mazuk. Bunu Anakinien Tuku. Bunu Siapayong Mangalange. Langit dan bumi. Mazuk. Mendanji Xiaojun. Akan kubunuh siapa yang menyakitinya hari ini. Hei, jangan. Aku bisa urusi peran kecil ini sendiri. Xiaojun, penggawal Besai pembunuh terkuat di Kerajaan Naga. Satu orang bisa kalahkan sejuta pahlawan. Hanya ada 10 di negeri ini, khusus membela keluarga kerajaan. Beberapa penjajah Kesel bukan masalah. Bunu. Berhenti. Tak bisa dibunuh. Apayong Kolakukan. Xiao Jun, dia seorang pangeran. Kalian bersaudara. Omong kosong apa ini? Aku tidak mengada-ada. Kaisar sedang datang dengan pesawat kepresidenan. Omong Kozon. Perji. Hongyan. Omong Kozon. Pergi sana. Hongyan. Jangan ragu, singkirkan dulu orang yang menghalangi. Selesai. Tinta. Hanya 2 dewa perang berani halangi pengawal besi kerajaan. Cari mati. Kau menyalahgunakan wewenangmu. Ah. Singgu. Lagi-lagi kusalahgunakan. Lalu? Bunudia. Kekek. Ini keterlaluan. Bunudia. Beres. Dewa Guntur, bantu hamba. Semoga Dewa Petir membantuku. Berani kau pamerkan hal begini? Berani sekali. Kau berani membunuh penjaga kekaisaran? Aku dewa, apa yang tak berani? Apa? Dewa? Ya, dewa. Karakter Shen, dalam Immortal, kau penuh kejahatan, melakukan segala kejahatan. Palikara kau mati. Berhenti main licik di sini. Di bawah Longi, ini tanah raja? Hanya karena berani sentuh. Perintah dari Wangling. Musnahkan 9 margamu. Aku tak percaya ini, Silent. Saudara. Pangeran tak bisa bertarung. Akan ada peristiwa besar. Kakak, percayalah padaku, percaya mukjizat. Aku tak sombong lagi. Tolong. Tolong Kaisar. Kaisar Agung tiba. Kaisar Agung telah tiba. Temuilah sang kaisar. Ya ampun. Akhirnya kau datang. Berani benar mereka memukulku. Bunu mereka sekarang. Bangsat. Kenapa kau juga memukulku? Aku bisa memukul dan membunuhmu. Ayah. NAK. Apa kau masih ingat padaku? Benarkah itu dirimu? Bisa-bisanya kau masih berpura-pura. Saat aku kecil, kau pergi bekerja dengan orang lain. Mereka bilang kau tewas di perantauan. Bagaimana bisa kau jadi kaisar sekarang? Ceritanya panjang. Oh iya, aku datang untuk mengantarkan istrimu.
Kenapa kau masih berkelahi? Istri siapa? Hongyan, Hormat pada Kaisar. kusuruh bawa token untuk mencari Xiao Jun. Sudah kau beritahu? Sudah kusampaikan ke suami Xiao Jun. Tapi dia tidak setuju. Tidak setuju? Xiao Jun, Hongyan ini putri gubernur. Wanita tercantik di Jinghai. Masih juga tidak suka? Dia baik dalam hal apapun. Hanya agak sedikit bodoh. Dan aku sudah berjanji pada Bai Sue. Dia? Ya. Ah, dasar. Dulu sekali, Qin Wudao si jenius ditolaknya. Kubiarkan dia menikah dengan keluarga kerajaan. Dia malah melawan mati-matian. Mana mungkin dia menyukaimu? Dia. Dulu jenius Qin Wudao menyukainya, tapi ditolak. Kuserahkan dia menikah ke keluarga kerajaan. Dia juga mati-matian menolak. Mana mungkin dia suka padamu? Bukan salahku jika orang suka padaku. Benarkan, Nona? Ya. NAK, mirip gaya ayahmu dulu. Tapi, bukannya dulu kau suka anak keluarga ye? Kenapa sekarang dewasa malah tidak cinta? Jangan bahas masa lalu. Ini Meishi, putri keluarga ye. Lantas situasinya bagaimana? Hari ini aku melamar ke keluarga Ye. Mereka kira aku dari desa. Dia lebih suka legenda jenius macam Qin Wudao. Kurasa aku tak pantas. Apa? Dia anggap kau tak pantas. Ilong hao maksudmu apa? Kau anggap anak tak layak untuk keluargamu? Bukan. Saudara Lidakwan. Bukan, salah paham. Kaisar Agung, keluarga Ye kami yang buta. Kami tak tahu keluarga Li sekarang sehebat ini. Sangat terpandang. Apa ini mimpi? Bukannya kau tukang potong babi di desa? Kau bisa jadi kaisar? Itu bukan urusanmu. Kalau kira anakku tak pantas, berarti kau benar-benar buta. Di mana pasukan kerajaan? Tangkap keluarga Qin dan pangeran. Masakin ku penjara. Kaisar Agung, kenapa tangkap menteri tua? Ayahanda Kaisar, Mengapa tangkap Kaisar, kenapa kau menangkap menteri tua ITU? Ya, Ayahanda Kaisar, mengapa aku ditangkap? Kalian berdua merencanakan pemberontakan dan mencoba membunuh keluarga Panglima Ye. Jangan kira aku tak tahu. Bawa pergi. Ya. Tidak adil. Yang Mulia, hamba difitnah. Baiklah NAK. Mari pulang. Aku merasa seperti bermimpi. Sekarang cubit dirimu sendiri. Baru kau tahu ini mimpi atau bukan. Sakit, ini nyata. Baik, mari pulang. Xiao Sui, kau juga harus pulang. Lihatlah mertua. Baik. Pergi kau, tua bangka. Ko? Siapa ko? Kau ibu Li Xiayun? Iya. Ada apa? Ya benar, tangkap aku. Apa yang ko lakukan? Ada masalah? Salahkan anakmu sendiri, angkat bodoh. Bikin aku kesal. Aku ingin dia mati. Salahkan anakmu yang tidak tahu cara mengangkatnya. HMPH, bikin emosi. Aku mau dia mati. Xiao Jun kami orangnya jujur, tidak bermasalah. Jujur. Beraninya dia makam-makam sama aku. Kau. Keluarin HPMU sekarang. Bawa dia kembali. Aku mau bersin urusan sama dia. Ada apa? Aku tidak akan telepon. Kepala batu. Gila, Tuan Muda Shen. Kamu tidak punya pacar? Serahkan nenek ini padamu. Tahan dia di sini. Ayo siarkan langsung dengan baik. Ah, yang benar? Omong kosong. Silakan lakukan. Seru sekali. Aku suka. Ayo, nenek. Tolong. Sudah berapa lama orang gila ini tidak lihat wanita?
Dia tidak menemukan wanita hari itu, tapi seleranya aneh. Aku tidak suka yang jelek, seperti tua. Nenek yang kusuka. Tolong, kalian binatang. Kau cari mati. Kau cari mati. Ibu, kau baik-baik saja? Xiaojun, lari. Mereka mencarimu. Tak apa. Siapa yang berani mendatangi? Cari mati saja. Shen Xiaogao, kau lagi? Ya, aku. Sejak kau mulai macam-macam denganku, aku jadi mimpi burukmu. Masih mimpi buruk? Kau bahkan bukan semut di hadapanku. Kita laluan. Tak tahukah kekuatanku? Paman kedua saya seorang jenderal. Bisa apa kau melawanku? Ayah, katanya pamannya jenderal. Saya sangat takut. Jenderal perang biasa bisa menghancurkanmu dengan satu kata. Colis de camp. Istri. Aku. Bukannya kau pergi kejar dan mati? Kenapa kau masih hidup? Tuhan tak menerimaku. Aku dikembalikan untuk menyatukan keluarga kita. Mau bersatu? Baik, akan kuantarkan ke neraka untuk bersatu. Ermao, pukul sampai mati. Baik. Diam di situ. Sakyago. Jangan mendekat. Paman kedua saya seorang jenderal. Jika kau berani menyentuhku, dia akan bunuh seluruh. Jangan berani datang ke sini. Pamanku yang kedua adalah seorang jenderal. Kalau kau berani menyentuhku, dia akan membunuh seluruh keluargamu. Berani-beraninya mengancamku? Kau kejam sekali. Tunggu saja nasibmu. Hello. Paman, bawa orang ke sini. Aku dipukul Li Xiaojun lagi. Ya, di rumah mereka. Li Xiaojun. Kau tunggu saya. Pamanku akan datang dengan pasukan. Kirim pasukan. Tangkap aku. Ayah, kita tunggu saja di sini. Mereka akan segera datang. Ebio, izinkan aku memperkenalkan. Ini pacarku. Juara kontes kecantikan dunia, wanita tercantik, dan calon menantumu. Benarkah? Kau bantu ibu cari menantu secantik ini? Ini sungguhan, Tante. Wah, bagus sekali. Ebak Xiaojun. Kok bisa dapat gadis secantik ini, mencari cewek secantik ini? Ibu, maksud ibu aku memaksanya? Aku ini banyak peminat. Dia yang mati-matian ngejar aku. Nona ini masih di sini, sudahlah berbasa-basi. Di mana orangnya? Siapa berani mengganggu keluarga Shen? Di mana orangnya? Siapa berani memukulku, keluarga Shen? Paman kedua. Paman kedua, Anda datang. Mereka pelakunya. Tangkap mereka semua. Bagaimana? Dia memukulmu? Itu dia. Nah, berlututlah. Biar kena hukum, atau ku tembak kau. Apa? Mau menembaknya? Lalu? Siapa kau? Aku ayahnya. Mau lindungi dia? Ya, aku ingin melindunginya. Bisa apa kau? Haha, Kampungin. Kau belum tahu siapa aku? Aku Jenderal Jinghai. Satu perintah bisa musnahkan keluargamu. Kau tanya caranya? Nada bicaramu sangat sombong. Memangnya kenapa kalau aku nekat? Ku telepon orang untuk datang ke sini. Bayarkan mereka mengikimah. Haha, masih nekat telepon orang? Baik, ku beri kesempatan ini padamu. Lihat siapa yang bisa kau hubungi. Apa trik yang bisa dilakukan di Jinghai? Hahaha, bagus. Haha. Hello. Surucu Tianqua datang sekarang. Batas waktu 10 menit. Atau kepala orang akan berguling. Haha, panggilan sudah dilakukan. Tenang, orang akan segera datang. Haha, dasar Kampungin. Bisa-bisanya solve. Kau tahu sedang mengbangi siapa? Chu Tianqua. Dia gubernur Jinghai. Ini wilayah kekuasaan Jinghai. Berani-beraninya pakai namanya. Siapa? Cepat tangkap. Tangkap SI Penapu ini. Barony kau geser. Dasar bocah. Biarkan dia tangkap. Hahaha. Ayah, mereka cuma semut kuhancurkan. Waduh.
Seumur hidup belum pernah ditangkap. Coba aku rasakan. Sekalian puaskan mereka. Baiklah. Ayo tangkap. Mending pang borgol. Hihi. Keraku tak berani. Tangkap dia. Ayo tangkap aku. Tak bisa sembarangan tangkap. Pergy. Mangir. Istriku baik-baik saja. Kau cari mati. Bunuh dia. Potong-potong buat makan anjing hutan. Pelen-pelen. Xiaogao. Dia tak bisa bergerak. Ambil itu, walau marah padamu. Terima kasih Paman. Li Xiayun. Hari ini kau... Di mana Kaisar? Di mana Kaisar? Gubernur. Yang mulia. Di mana Kaisar? Yang mulia. Paduka. Anak buah hamba pantas mati. Paduka yang mulia. Siapa yang memborgolmu? 360 Kota Kerajaan Naga. Aku diterima di mana saja. Tapi di Jinghaimu ini. Kau memborgolku. Berani kau menanyai. Siapa yang memborgol Kaisar? Ini urusan, Gubernur. Sanggatak kesangka ITU Paduka. Brengsek, Gubernur. Sungguh tak kuduga itu Kaisar. Lepaskan sekarang, atau ku tembak kau. Baik. Kau pikir borgolmu bisa mengikat naga? Yang mulia, akan ku lepaskan. Tidak, aku ingin atasanmu tahu. Berani sekali anak buahnya. Bajingin. Yang mulia, ampun, Paduka, maafkan hamba, Sir Marika Kellyard dan tembak. Seluruh klan Shen Jinghai diselidiki. Seseorang ke sini. Paduka, Kimahan, ampuni nyawa kami. Zhen Zhougo, takkan kau bunuh aku? Mari. Xiayun. Bukankah kita teman sekelas? Aku mohon, lepaskan aku kali ini. Akan kuanggap kau anjing. Tak kuperlukan anjing sepertimu. Bawa sini pergi. Singkir kau. Sang Kaisar, kau lalai dalam memerintah. Turunkan 3 tingkat jabatan. Lihat akibatnya nanti. Ya, pergi, hamba undur diri. Xiao Zhang, de Caen. Apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana kau jadi kaisar? Ayah, iya. Bukankah kau mati di perantaun? Kenapa dia tiba-tiba jadi kaisar? Aku dulunya pangeran. Karena Kaisar suruh aku nikahi gadis asing. Aku tak setuju. Jadi aku bersembunyi. Lalu kutemu ibumu. Kita jatuh, sinapandangan pertama. Awalnya ingin hidup tenang. Tak keduga ada perubahan di istana. Sang Kaisar wafat. Aku harus kembali memimpin kerajaan. Kusuruh orang berbohong. Bilang aku tewas di perantauan. Ayah, kau pembohong ulung. Ini menyakitkan bagi kami. Aku selalu dijuluki anak liar. Wanita idamanku merendahkanku. Ya sudah. Akan kubawa kalian ke istana. Jangan khawatir. Mereka yang dulu menghinamu, kelak, hanya bisa Omong-omong, ayah, aku ada urusan lain. Aku duluan ya. Ada perlu apa? Pulang dan tunggu saja. Aku segera kembali. Suami, mau aku ikut? Tidak, tunggu di rumah saja. Li Xiaojun. Tak kukira kau simpan foto ini. Iya, aku selalu rindu masa lalu kita. Ya, masa polos. Tanpa ngejar ketenaran. Hanya kebahagiaan. Ayo kembali ke masa lalu bersama, yuk. Kembali ke masa lalu? Kau tahu maksudku datang ke sini. Memangnya kenapa? Kau juga simpan foto ini. Ayah. Tapi sekarang akan kuhancurkan ini. APA. Hancurkan ini? Pernah dengar pepatah? Apa katanya? Dulu kau anggap aku tak ada. Kini kau tak sanggup menyanyiku. 18 tahun. Aku diam di belakangmu,
memandangimu, menjaga janji masa lalu kita. Tapi kau? Pedulika kau? Ah, kau anggap aku miskin dan lemah. Kini berbeda. Aku sekarang pangeran. Banyak orang berbakat di sekitarku. Kereza kau tak pantas. Mereka pun tak layak satu frame denganku. Kau paham? Kepolosan kita dulu, hal berharga ini. Hancur semua oleh tanganmu sendiri.